Bab 101 Keterampilan Rahasia Mata Roh. Penerjemah, DM. Di Istana Bawah Tanah Planet Yardrat, Siaya dan yang lainnya masih mempelajari keterampilan rahasia. Karena ia dapat membandingkannya dengan kemampuan ruangnya, kemajuan Siaya dalam mempelajari transmisi instan adalah yang tercepat. Hanya dalam waktu 4 bulan, Siaya menguasai sepenuhnya keterampilan rahasia transmisi instan. Dan, langkah selanjutnya adalah menggabungkan keterampilan rahasia transmisi instan dan kemampuan transmisi instan untuk menciptakan transmisi instan baru yang sepenuhnya. Itu adalah proses yang terperinci dan rumit yang memakan waktu 2 bulan bagi Siaya. 6 bulan setelah mereka tiba di planet Yardrat, Siaya berhasil memadukan kedua jenis kemampuan itu dengan sempurna. Instant transmission yang dipadukan, baik dari segi tingkat kesulitan saat digunakan maupun efeknya, bahkan lebih baik daripada yang asli. Bahkan jika dibandingkan dengan instant transmission milik Kibito, kemampuannya bisa dibilang sangat mendekati. Setelah menyelesaikan penggabungan transmisi instan, Siaya memiliki firasat intuitif bahwa jika dia mau, dia dapat dengan mudah mencapai tempat manapun di alam semesta hanya dengan satu lompatan dan tidak ada batas apapun di dalamnya. Mulai sekarang, baginya skala ruang bagaikan selembar kertas yang sewaktu-waktu dapat ditekuk. Ia hanya perlu mendapatkan koordinat lokasi target, seperti di mana atau seberapa jauh, dan detik berikutnya ia dapat dengan mudah mencapainya. Dalam proses ini, dia tidak perlu melakukan banyak teleportasi seperti kemampuan luar angkasa yang menghabiskan banyak energi dan juga tidak perlu berkonsentrasi pada ki di ujung lainnya seperti keterampilan rahasia transmisi instan. Dia hanya perlu menetapkan titik akhir terlebih dahulu seperti pelampung sinyal yang dapat membantunya bergerak bebas melalui luar angkasa. Siu, saat dia merasakan tubuhnya bergeser, seluruh tubuhnya berubah menjadi cahaya warna-warni sebelum muncul lagi di sisi lain planet Yardrat. Itu adalah permukaan laut yang melonjak maju dengan kecepatan tinggi. Hahaha, tentu saja, itu tidak menghabiskan energi sama sekali. Dengan tawa riang yang menggema di angkasa, Siaya tersenyum gembira saat melihat pemandangan indah laut dan langit yang luas di depannya. Seperti yang diharapkan, transmisi instan barunya telah memadukan dengan sempurna sifat-sifat kemampuan dan keterampilan rahasia dan menjadi lebih cepat serta praktis. Kemudian, dengan pikirannya, Siaya dengan cepat menghilang dari permukaan laut. Setelah kembali ke istana bawah tanah, Siaya melihat bahwa Siling, Bardock, dan Miers masih berlatih. Karena itu, ia mulai memeriksa pola relief lain di sekitar istana bawah tanah dengan penuh minat. Pola-pola ini rumit dan abstrak. Selain merekam banyak keterampilan rahasia yang diciptakan oleh Yardratian, gambar-gambar tersebut juga menunjukkan proses pertumbuhan Yardratian dari peradaban yang lemah menjadi kuat, dari zaman kuno hingga saat ini. Pertanian tebang bakar, adegan pot berpola berburu, dan juga adegan saat Yardratian berevolusi dari bentuk primitifnya. Asteris teknik pertanian primitif. Tiba-tiba, Siaya berhenti di depan sebuah relief besar dan memandanginya. Ini seharusnya gambar Yardratian meninggalkan zaman kegelapan asteris, tapi gambar ini, pola pada ukiran mural tampak familiar baginya, dan ketika dia mengamati dengan saksama, dia dapat melihat gambar Shenron emas yang tampak nyata terbang tinggi ke langit. Permukaannya memiliki lapisan api gas yang berkobar dan membara, gambar ini memiliki semacam kesederhanaan primitif yang mengesankan, dan makna yang mendalam. Asteris jika mengacu pada suatu periode dalam sejarah masyarakat sebagai zaman kegelapan, maka yang dimaksud adalah periode yang ditandai dengan kurangnya pengetahuan dan kemajuan. Sepertinya, evolusi Yardratians ada hubungannya dengan Golden Shenron. Siaya merenung dalam hati, dan tiba-tiba teringat, bahwa beberapa ras utama di dunia bola naga semuanya sangat misterius. Bangsa Namek yang dapat menciptakan bola naga, bangsa Yardratian yang memiliki keterampilan rahasia magis, dan bangsa Metamoran yang menggunakan seni bela diri magis. Dalam buku aslinya, ada banyak ras magis yang dijelaskan, tetapi mereka masih hanya berada di galaksi Bima Sakti yang kecil. Berapa banyak galaksi yang ada di alam semesta? Masih banyak tempat lain yang menunggu untuk dijelajahinya. Wajar saja dia tidak bisa membawa gambaran alam semesta kehidupan sebelumnya ke sini, namun tidak menghalanginya untuk menyadari luasnya alam semesta. Sambil tersenyum tipis,
Siaya terus memindai semua relief dan keterampilan rahasia. Namun, yang ia sesalkan adalah ia tidak dapat menemukan keterampilan rahasia untuk meningkatkan konstitusi Saiyan. Bangsa Saiyan tidak dapat bertahan hidup di lingkungan hampa udara yang merupakan batasan besar. Bagaimanapun, bangsa Saiyan masih termasuk dalam kategori ras manusia dan berbeda dari makhluk kosmik yang memiliki fisik khusus. Karena dia tidak menemukan keterampilan rahasia yang dapat membuat bangsa Saiyan bertahan hidup di ruang hampa, Siaya menghela nafas menyesal sebelum melepaskannya. Persyaratan untuk mengubah konstitusi lebih berat daripada memperpanjang umur atau bahkan hidup abadi. Saya khawatir bahkan membuat permintaan dengan bola naga, baik bola naga bumi atau bola naga planet Namek, tidak dapat tercapai. Karena ini adalah pelanggaran terhadap hukum dasar alam semesta. Ini seperti orang biasa yang ingin memperoleh kekuatan atau konstitusi Majin Buu, yang berada di luar kemampuan Shenron. Siaya masih ingat sebuah deskripsi dari karya aslinya. Meskipun kekuatan Earth Shenron sangat menakjubkan, ia tidak dapat melampaui batas atas kami. Oleh karena itu, berhadapan dengan Vegeta yang telah tiba di bumi pada bab-bab awal berada di luar kemampuannya, kemampuan Porunga dari planet Namek lebih kuat dari Shenron bumi. Tetapi untuk membawa kembali Son Goku dalam bentuk Super Saiyan dari planet asing itu memerlukan persetujuan Son Goku. Dari sini, Siaya dapat menyimpulkan bahwa kekuatan Shenron mungkin ajaib, dan hampir maha kuasa dalam beberapa aspek. Namun, jika itu melibatkan sesuatu yang kekuatannya berada di atas mereka, maka mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Ingin mengubah konstitusi secara menyeluruh, atau bahkan memperoleh kekuatan yang luar biasa, Shenron dari bumi dan Porunga dari planet Namek tidak dapat melakukannya. Mungkin, hanya Shenron yang lebih kuat yang dapat melakukannya. Kembali ke pokok bahasan utama, karena dia telah datang ke planet Yardrat, dia tentu tidak akan melewatkan kesempatan yang baik seperti itu. Orang Yardrat yang membawa mereka ke sini telah menyatakan bahwa mereka tidak dapat mempelajari lebih dari 2 keterampilan rahasia, tetapi Siaya merasa bahwa jiwanya masih dapat menahan keterampilan rahasia. Namun, demi alasan keamanan, Siaya tidak memilih keterampilan rahasia tipe bertarung, melainkan ia memilih keterampilan rahasia minor, yakni keterampilan rahasia tambahan. Ini adalah keterampilan rahasia kecil yang dapat membantu mempertahankan penalaran dan mengumpulkan informasi tentang lawan, mata roh. Keterampilan rahasia ini tidak memerlukan sedikit pun kekuatan pertempuran, dan persyaratan penggunaannya juga rendah. Siaya mampu mempelajarinya hanya dalam beberapa hari. Begitu, mata roh diaktifkan, cahaya redup menutupi matanya. Siaya menggunakan keterampilan rahasia itu pada Siling dan Miers di dekatnya. Seketika, perasaan segar muncul di benaknya dan usia serta kemampuan Siling dan Miers muncul di benaknya. Siling, 13 tahun, kekuatan pertempuran 144.000. Miers, 6 tahun, battle power 3100. Kemampuan ini sangat praktis. Dengan kemampuan ini, mustahil untuk bersembunyi darinya. Senyum tipis muncul di sudut mulutnya. Siaya teringat bahwa ketika dia dan Siling pertama kali memasuki ruang waktu hiperbolik, usianya seharusnya bertambah 1 tahun, tetapi nilai yang baru saja ditampilkan belum bertambah sedikit pun. Rupanya, itu dihitung berdasarkan waktu kosmik. Pada saat ini, Siaya melihat awan gas merah di atas kepala Siling. Dosa, 15.400. Melihat awan gas merah itu, Siaya menarik napas dalam-dalam sebelum pupil matanya mengecil. Mungkinkah awan dosa merah ini menjadi standar bagi Raja Neraka untuk menghakimi jiwa? Memikirkan apa yang dikatakan Yardratian tentang pergi ke neraka dan semacamnya, wajah Siaya menjadi serius. Tampaknya dia harus menganggapnya sangat penting. Di Dragon Ball World, kematian orang tidak berarti akhir hidup mereka. Mereka masih harus terus hidup di Underworld untuk beberapa waktu. Di sisi lain, dia menghela napas lega saat melihat Miers. Karena anak ini tidak pernah keluar dari planet Vegeta, awan gas merah di atas kepalanya sangat kecil dan tipis sehingga hampir tidak terlihat. Dosanya hanya 300 poin. Sesampainya di sisi Bardock, dia menggunakan mata roh untuk melihat situasi Bardock. Setelah melihat datanya, Siaya tidak dapat menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Bardock,
32 tahun, battle power 39.200. Adapun dosa, jumlahnya mencapai 7.676.000. 7,676 juta dosa. Berapa banyak planet yang harus dihancurkan untuk mencapai ini? Bangsa Saiyan seperti Bardock tidak sedikit jumlahnya di planet Hongshan. Pada saat ini, Siaya telah mengambil keputusan. Setelah kembali, ia harus mereformasi bangsa Saiyan dengan benar. Jika tidak, dipastikan bahwa mereka semua akan masuk neraka setelah kematian. Saya pernah mendengar bahwa para Saiyan dari Universe 6 dipekerjakan oleh pasukan yang saleh dan juga menyelamatkan planet-planet yang sedang dalam kesulitan. Jadi, setelah mati, mereka semua pergi ke surga. Dibandingkan dengan para Saiyan di sini, ada perbedaan yang sangat besar. Siaya menggerutu pelan karena dia pikir dia perlu melakukan beberapa tindakan. Bukankah Saiyan adalah ras petarung? Bukankah mereka suka bertarung? Kalau begitu, mereka harus pergi dan mencari misi untuk dilakukan. Menjadi seorang pemimpin itu sangat berat karena dia juga harus memperhitungkan situasi. Setelah kematian mereka, pikir Siaya. Apakah masih ada pemimpin yang lebih berkualitas daripada dia? Bab 102 Kekuatan Pendingin. Penerjemah, DM. Setelah dia membuat keputusan, Siaya merasa lega. Setelah itu, karena dia berharap Siling dan yang lainnya akan berlatih sebentar, dia berpikir sejenak dan menggunakan transmisi instan, meninggalkan planet Yardrat. Tepat saat Siaya pergi, Sang Yardratian, yang tinggal di pilar batu yang menjulang tinggi, membuka matanya dan dengan tenang menatap ke arah kepergian Siaya, lalu sekali lagi menutup matanya seperti seorang biksu tua yang duduk bermeditasi. Keadaan di sekitarnya sekali lagi tenggelam dalam keheningan. Alam semesta yang tenang itu luas dan tak berbatas, dan banyaknya bintang bersinar seperti batu permata yang menghiasi angkasa luar yang tampaknya tenang. Di bagian utara area utara, pesawat ruang angkasa berbentuk cakram baru yang tersusun rapi dalam baris-baris tengah melaju di luar angkasa dengan kecepatan tinggi. Ini adalah Green D-23 Starfield yang berada di bawah kendali Cooler Forces. Letaknya di persimpangan wilayah utara dan wilayah timur North area dan hanya berjarak dekat dari planet hijau tempat Armored Squadron dihancurkan. Saat ini, di tengah armada, di dalam pesawat luar angkasa mewah yang sangat besar, Cooler dengan wajah seperti embun beku sedang duduk di kursi utama ruang kendali pusat. Di bawahnya, puluhan atau lebih jenis alien duduk tegak dan dengan cermat menatap monitor sementara Raja Cooler sedang melakukan pengarahan misi. Aiolos, apakah kau sudah menemukan pembunuh yang membunuh Salsa dan yang lainnya? Tiba-tiba, suara Cooler yang sangat dingin terdengar sebelum suhu di dalam seluruh ruang kendali pusat turun drastis hingga mencapai titik beku. Alien itu, yang bernama Aiolos, tampaknya tidak peduli dengan suasana dingin di sekitarnya. Wajahnya tenang saat dia tersenyum dan dengan anggun membungkuk ke arah Cooler sebelum berkata, Raja Cooler, bawahan ini telah mengatur orang untuk menyelidiki tetapi belum ada orang yang mencurigakan yang ditemukan. Sebagai anggota korps khusus Cooler, Aiolos ini tampak anggun dan sopan seperti seorang pria sejati, tetapi sebenarnya, dia adalah iblis yang membunuh orang tanpa berkedip. Di masa lalu, dia pernah bersaing dengan Salza untuk posisi Kapten Skuadron Lapis Baja. Sekarang setelah Salza meninggal, ia tentu saja menjadi Kapten Skuadron Lapis Baja yang baru. Skuadron Lapis Baja baru ini masih berupa skuad 3 orang, karena Cooler mengikuti sistem elit, dan hanya memilih ahli elit. Skuad yang mengandalkan jumlah untuk menang, Cooler tidak ingin membentuknya. Setelah mendengarkan Aiolos, Cooler mengangguk. Karena orang misterius itu dapat mengalahkan Salsa dan yang lainnya, kekuatan mereka tentu tidak rendah. Namun, bahkan tidak memberi Salza cukup waktu untuk menyampaikan berita. Ahli yang begitu kuat, saya khawatir raja ini harus mengambil tindakan sendiri. Cooler menjilati bibirnya yang ungu sebelum sebuah seringai terbentuk di sudut mulutnya. Pupil matanya yang berwarna merah darah menatap ke kejauhan saat dia berbicara dengan suara dingin, aku tidak peduli siapa orang lain itu. Mereka yang menyinggung aku, Cooler, tidak akan pernah bisa bertahan hidup. Orang itu hanya mencari kematian, tapi di wilayah utara, tidak banyak ahli sekuat itu. Berbicara santai, Aiolos tampak tenggelam dalam pikirannya. Hehe,
Kecuali ayah raja ini, Raja Dingin, dan adikku yang tidak berguna, Frieza, satu-satunya orang yang akan dilirik raja ini adalah siput itu. Namun, dengan kelicikan siput, dia seharusnya menyadari bahwa Salza adalah orangnya raja ini. Selama ini, semua orang mengurus urusan masing-masing dan hidup rukun. Jadi, dia tidak akan punya keberanian seperti itu. Kuler menggelengkan kepalanya karena dia punya kesan yang baik tentang orang yang ambisius dan kejam yang menduduki suatu wilayah. Tapi, pada akhirnya, meskipun punya kesan yang baik, dia adalah orang tertinggi di antara orang-orang pendek Asteris, tidak mungkin Kuler akan menganggap serius siput itu. Asteris yang terkuat di antara yang lemah. Sebagai ahli terkuat dari ras Frost Demon, kekuatan Kuler bahkan lebih menakutkan daripada Frieza. Mereka mengaku sebagai anggota ras terkuat di alam semesta, jadi mereka memang sangat percaya diri. Anggota mereka terikat es sepanjang hidup mereka. Semakin lama segelnya, semakin kuat mereka. Secara keseluruhan, mereka adalah ras petarung yang sangat langka di alam semesta. Tidak peduli apakah itu bakat atau potensi, keduanya sangat tinggi. Dibandingkan dengan mereka, bangsa Saiyan yang menyatakan diri sebagai ras petarung bahkan tidak layak disebut. Jurang pemisah di antara mereka sangat lebar, seperti awan dan lumpur. Setiap orang yang disebutkan oleh Kuler adalah karakter tingkat penguasa di alam semesta. Ekspresi Aiolos tampak khawatir karena ia memamerkan dirinya sebagai ahli yang kuat di hadapan Raja Kuler padahal ia juga sangat lemah, oleh karena itu ia menjadi penurut. Matanya mengamati sekeliling sambil menghapus senyum di wajahnya dan berkata, karena pihak lain dapat menyingkirkan orang-orang kita satu demi satu, mungkin mereka memiliki beberapa kemampuan khusus. Hehe, mungkin. Kuler menjawab dengan santai, namun hatinya sedang memikirkan buah pohon perkasa. Kematian Salza dan yang lainnya tidak membuatnya bersedih. Ia hanya khawatir apakah informasi tentang buah pohon perkasa itu bocor atau tidak. Jika demikian, maka Salza memang pantas mati. Pada saat ini, seorang alien berlari dengan panik dan datang ke tengah aula sebelum jatuh dengan gemetar ke tanah dan berkata, Raja Kuler, resimen ketiga menghadapi musuh yang kuat di planet Picu dan hampir hancur. Oh, resimen ketiga, itu adalah pasukan andalan raja ini. Tidak disangka mereka akan bertemu musuh yang kuat. Suara Kuler terdengar acuh tak acuh, tetapi semua alien, yang sangat mengenal temperamen raja, tahu bahwa Raja Kuler sangat marah saat ini. Jadi semua orang diam saja, dan tidak berani tampil menonjol. Semakin tenang King Kuler, semakin banyak badai yang terjadi setelahnya. Aiolos menyeringai sebelum melangkah maju, Yang Mulia, kekuatan pertempuran beberapa kapten resimen ketiga lebih dari 10.000. Hampir dapat menghancurkan resimen ketiga berarti orang lain itu sangat kuat. Mungkin itu ada hubungannya dengan kematian Salza. Kuler tertawa terbahak-bahak dan berkata, hahaha, raja ini juga berpikir begitu. Berikan perintah, segera berangkat ke planet Picu. Raja ini akan membasmi semut-semut itu. Planet Picu, Siaya dengan tenang menatap selusin alien berambut panjang di depannya. Setelah meninggalkan planet Yardrat dengan transmisi instan, Siaya berkelana di alam semesta melalui teleportasi dan dengan cepat menjadi lebih fleksibel dalam menggunakan transmisi instan. Sebelumnya, untuk berteleportasi, ia memerlukan koordinat tetap antara kedua planet, dan itu juga menghabiskan banyak energi. Sementara itu, transmisi instan planet Yardrat perlu memperbaiki aura target. Sekarang setelah keduanya digabungkan, Siaya merasa seperti ikan yang berenang di lautan luas sebebas burung yang terbang di langit tanpa batas Asteris. Sekarang tidak ada yang dapat menghalanginya. Asteris kutipan dari buku Wu Chengen, Perjalanan ke Barat. Setelah berpindah-pindah dari satu planet ke planet lain, Siaya memasuki wilayah pengaruh planet Picu. Baru setelah masuk, ia menemukan bahwa planet Picu berada di bawah kendali Kuler dan ditempatkan di korps resimen ketiga Kuler. Berpikir tentang dosa merah gelap yang ada pada dirinya, Siaya merasa perlu untuk membersihkannya dan mengumpulkan beberapa perbuatan baik. Jadi dia memilih resimen ketiga ini untuk diserang dan, jangan katakan, ketika dia membunuh beberapa alien dari resimen ketiga, dia menemukan bahwa dosanya benar-benar berkurang sedikit. Meskipun dosa dan perbuatan baik tidak dapat saling meniadakan,
melakukan lebih banyak perbuatan baik, selalu merupakan sesuatu yang dapat membuat orang merasa luar biasa nyaman. Matanya berbinar-binar seakan-akan ia baru saja menemukan harta karun. Para alien yang masih hidup itu, di matanya, seakan-akan telah menjadi peti harta karun berjalan. Dosa-dosamu sangat serius, biarkan kematianmu memberikan kontribusi. Dengan demikian, Siaya segera bertindak, dan dosa-dosa di atas kepalanya mulai berkurang dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Setelah membunuh beberapa alien yang tampaknya adalah pemimpin, dosa-dosa Siaya mulai berkurang. Hehe, kalian masih punya lebih dari selusin, datanglah dan terima kematian kalian dengan patuh. Melihat alien-alien jelek itu, suara Siaya terdengar acuh tak acuh. Para alien itu melangkah mundur dan berteriak keras, sambil berpura-pura berani, siapa kalian? Kami adalah korps yang bekerja di bawah Raja Kuler. Karena telah menyerang kami, Raja Kuler tidak akan membiarkan kalian lolos. Mendengar nama Kuler, Siaya terdiam sesaat sebelum menampakkan senyum yang cemerlang. Setiap alien ini memiliki kekuatan pertempuran lebih dari 10.000, tetapi saat ini, mereka hanya bisa menyebutkan nama Kuler untuk membuat mereka berani. Sungguh menyedihkan. Bab 103 Pendingin tiba. Penerjemah, DM. Apakah kau pikir kau bisa membuatku takut dengan menyebutkan nama Kuler? Bermimpilah. Skenario yang dibayangkan alien tidak muncul. Ketika mereka mendengar kata-kata ini, mereka menyadari bahwa bahkan nama Raja Kuler tidak dapat membuatnya takut. Hati mereka tiba-tiba bergetar saat ketakutan yang tidak dapat dijelaskan muncul. Siaya melangkah maju perlahan, lalu tubuhnya tiba-tiba menghilang tanpa peringatan. Setelah melihat ini, saraf alien semakin menegang. Beberapa lusin orang berkumpul bersama dan dengan waspada melihat kemana-mana. Pukul. Tiba-tiba, bila halus setipis sayap jangkrik yang terbentuk dari ki muncul di atas, lalu dari atas ke bawah, sebuah lengkungan terang tergambar. Puci, bilah raksasa yang mengandung kekuatan luar biasa sebesar 1000 kati turun dari langit. Terkejut, para alien itu dengan cepat berlari ke segala arah. Gemuruh, pisau besar itu langsung menembus tanah, meninggalkan retakan yang sangat panjang. Pada saat ini, wajah alien yang beruntung lolos dari bencana itu tidak dapat menahan keringat dingin, dan dalam hati senang karena mereka cukup beruntung untuk lolos dengan cepat. Kau pikir kau bisa melarikan diri? Segera setelah terdengar suara yang seolah-olah merupakan panggilan dewa kematian, sebuah cahaya dingin muncul. Tubuh Siaya bersinar, dan serangan yang seperti aliran air terus-menerus datang dari segala arah. Peng peng peng. Banyak tinju yang dipenuhi dengan kekuatan kasar dan liar menghantam daging di tubuh. Seolah-olah angin kencang bertiup, kekuatan tirani menghantam tanah, langsung menyebabkan bumi berguncang, dan satu persatu pegunungan runtuh. Alien yang terkena pukulan Siaya tidak dapat bereaksi sebelum tubuh mereka dihancurkan oleh ki yang kuat, cairan kental tiba-tiba memercik ke tanah. Dalam sekejap mata, hanya tersisa 4-5 alien dari sekitar selusin. Saat ini, Siaya tidak menggunakan energi dan serangan kemampuannya yang biasa, melainkan menggunakan kekuatan fisik yang paling mendasar. Perasaan mengepalkan tinjunya dengan sepenuh hati ini membuat darahnya mendidih, sifat Saiyan yang kasar tampaknya telah bangkit pada saat ini. Sangat kuat, beberapa sosok itu berhamburan tak beraturan, dan dalam sekejap mata terbang jauh. 4 atau 5 alien yang beruntung selamat ini adalah yang paling menonjol di antara kelompok itu. Dan kekuatan mereka tentu saja yang terbaik di antara resimen ketiga. Namun saat ini, melihat pemandangan yang sangat kejam di hadapan mereka, mereka sangat ketakutan. Sekalipun mereka pernah bersikap sombong dan angkuh, dan seringkali menggunakan tatapan meremehkan untuk mencemooh yang lemah, tetapi setelah melihat serangan Siaya yang ganas dan kuat, mereka mulai merasa khawatir dalam hati mereka yang kuat. Jangan khawatir, King Kuler akan datang. Semua orang harus bertahan sampai saat itu. Salah satu alien yang memimpin berbicara kepada yang lain. Tapi orang itu sangat kuat. Kita tidak bisa melawannya, kata alien yang berdiri di sampingnya sambil mengernyitkan alisnya. Sialan, dari mana orang ini keluar? Dia bahkan lebih kuat dari Tuan Salsa. Alien lain berbicara dengan suara gemetar, dia sudah kehilangan ketenangannya yang biasa.
Kulit mereka agak pucat dan mereka semua bisa melihat kepanikan di mata masing-masing. Sialan, kita akan bertarung dengannya. Sambil menggertakkan giginya, si alien yang sedari tadi diam berteriak dengan marah. Namun, suaranya baru saja melemah ketika sepasang mata dingin dan gelap tiba-tiba muncul di hadapannya. Dia melihat jari-jari Siaya dengan santai menggambar garis lurus di udara. Swiss. Tanpa waktu untuk bereaksi, sebuah kepala melayang tinggi, yang matanya masih memiliki jejak keheranan dan ketidakpercayaan, dan kemudian kesadarannya berangsur-angsur menjadi kabur sebelum dengan cepat mati. Tidak bagus. Semua orang cepat lari. Kesialan yang tiba-tiba dan tak terduga itu membuat para alien itu ketakutan. Setelah itu, mereka pun tenang dan berhamburan ke segala arah untuk melarikan diri. Hari ini tidak ada satupun dari kalian yang bisa lolos hidup-hidup. Wajah Siaya tampak tenang saat dia melihat para alien yang berusaha melarikan diri, lalu dia kembali mempercepat langkahnya. Sosoknya langsung berubah menjadi aliran cahaya, mengejar para alien itu. Pada level Siaya, membunuh alien ini hanya dengan kekuatan tempur sekitar 20.000 hanyalah semudah mengedipkan mata. Dalam beberapa saat, beberapa tubuh yang berada tinggi di langit tiba-tiba berhenti, lalu jatuh lurus ke bawah. Mereka telah kehilangan semua tanda kehidupan sebelum mencapai tanah. Mulai sekarang, resimen ketiga kuler telah disingkirkan dari alam semesta. Suara dingin bergema di udara. Emosi Siaya memuncak. Belum lama ini, ia harus mengandalkan keberuntungan dan banyak kebetulan untuk bertarung dengan Zarbon. Tetapi sekarang ia dapat membunuh alien setingkat Zarbon hanya dengan satu pikiran dan bahkan tidak perlu menggunakan kekuatan penuhnya. Tanpa disadari, ia telah menjadi begitu kuat. Namun itu masih belum cukup. Dalam hatinya, dia sangat yakin bahwa sedikit kekuatannya, meskipun cukup untuk berjalan dengan angkuh di depan alien biasa, masih jauh dari kata cukup kuat. Orang-orang seperti Frieza, Cell, Majin Buu, dapat dengan mudah membuat langit runtuh dan bumi retak hanya dengan hentakan kaki mereka, sementara dia masih jauh dari kata sebanding dengan mereka. Mereka bagaikan tembok gunung besar yang membentang di jalan menuju pertumbuhannya, menjulang tinggi, megah, dan mendominasi. Hanya bisa melihat dari jauh, dan tidak bisa menyentuh. Inilah yang disebut, bukit tinggi dipandang ke atas, jalan besar mudah dilalui, meskipun tak dapat menggapainya, namun hati mendambakannya. Akan tiba saatnya ia juga akan mencapai ketinggian mereka dan bahkan melampauinya, meninggalkan mereka jauh di belakang. Tiba-tiba pada saat ini, suatu energi turun dari angkasa luar yang jauh, mencekiknya. Terkejut, Siaya mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit, matanya bersinar dengan seberkas cahaya, perasaan yang sangat menindas. Energi ini, apakah kuler sendiri telah datang? Berbicara dengan lembut, dia mengangkat kepalanya sementara tubuhnya tanpa sadar bergetar. Aura kuler memberinya perasaan tertekan yang tak terbatas, tetapi pada saat ini, darah di nadinya malah mengalir dengan cepat, memberinya perasaan gembira. Dengan kekuatannya saat ini, menghadapi kuler secara langsung sangatlah tidak masuk akal. Dia tahu bahwa kekuatannya tidak cukup untuk menghadapi kuler. Dan, bahkan apakah dia bisa bertahan hidup masih belum diketahui. Dia harus menggunakan transmisi instan untuk pergi sebelum kuler tiba. Tetapi garis keturunan Saiyannya membuat darahnya mendidih. Memang mengerikan, tapi membuatku bersemangat. Siaya memamerkan giginya dan tertawa heroik sambil menatap langit dengan saksama, tetapi setelah berpikir, dia memutuskan untuk pergi. Masih belum saat yang tepat untuk bertemu kuler. Tepat saat dia hendak pergi, tekanan kuat tiba-tiba menyelimuti Siaya. Rasanya seperti jatuh ke dalam gua es yang dalam dan tak berdasar. Sepertinya kuler telah menyadari keberadaanku. Tercengang, Siaya menyadari bahwa ruang angkasa menjadi tidak teratur di bawah tekanan besar ini, mengganggu transmisi instannya. Tidak bagus, pikir Siaya. Setelah udara bergetar, dia melihat bayangan hitam tiba-tiba muncul merobek awan, dan perlahan turun. Itu adalah pesawat luar angkasa yang sangat besar, sangat kontras dengan gaya ras Frost Demon. Dia melihat bayangan besar pesawat luar angkasa itu turun di tanah yang kasar sebelum tentakel logam padat menancap ke tanah seolah-olah itu adalah tahu yang lembut,
setelah itu pesawat luar angkasa berbentuk cakram itu dengan cepat menjadi stabil. Setelah beberapa saat, pintu pesawat ruang angkasa itu perlahan terbuka, dan alien yang mengenakan battle armor standar berbaris keluar dan menyingkirkan rintangan di jalan. Dan di tengah, sosok ungu perlahan berjalan turun, mulutnya melengkung ke atas sementara pupil merah seperti kolam darah api penyucian memancarkan cahaya dingin yang menyilaukan. Itu Kuler. Tidak ada yang bisa meniru Kuler. Melihat orang yang memiliki aura superioritas itu, Siaya dapat mengenali bahwa dia adalah Kuler hanya dengan sekali pandang. Di kejauhan, tubuh Siaya tanpa sadar mulai gemetar saat sepasang mata hitamnya menatap tajam ke arah Kuler. Begitu pula, dia juga melihat Kuler menatapnya dengan ekspresi serius, tetapi matanya bahkan lebih penuh dengan kekejaman dan kesombongan saat dia melihat Siaya gemetar karena jijik. Tubuh Kuler sebagian besar berwarna ungu sementara kepala, bahu, dan anggota tubuhnya ditutupi dengan baju besi batu pasir putih, dengan ekor ungu di belakangnya. Penampilan seluruh tubuhnya sangat mirip dengan bentuk akhir Frieza. Hanya saja jika dibandingkan dengan bentuk akhir Frieza yang mungil, Kuler tampak lebih maskulin. Biasanya, mereka mempertahankan penampilan yang mirip dengan bentuk akhir Frieza. Kekuatan Kuler melebihi Frieza lebih dari 1 atau 2 poin. Mungkin rumor tentang transformasi tubuh keempat yang bahkan tidak pernah dimiliki Frieza juga benar. Mata Kuler dalam dan menakutkan. Matanya yang merah tampak seperti iblis yang datang dari jurang. Energi yang menggetarkan bumi dan meluap tanpa alasan di sekitarnya sedikit menyerang saraf Siaya, dan sebuah suara di kepalanya terus bergema, mendesaknya untuk segera melarikan diri. Ekspresi Siaya serius dan tegas. Pupil matanya yang gelap bersinar dengan cahaya warna-warni sebelum dia diam-diam mengarahkan mata roh ke arah Kuler. Kuler, berusia 724 tahun, kekuatan pertempuran 150 juta. 150 juta, sebuah data mengejutkan muncul di depan matanya. Siaya tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik napas dalam-dalam. Memang, dia pantas dikenal sebagai jenius paling luar biasa dari ras Frost Demon. Kekuatannya tak terduga, kekuatan pertempuran yang ditunjukkannya saja mencapai 150 juta, yang bahkan lebih hebat daripada Frieza dalam bentuk pamungkasnya. Kekuatannya yang sebenarnya. Dia terkejut karena ini masih merupakan kekuatan pertempuran Kuler dalam keadaan normalnya. Jika transformasi tubuh keempat dalam rumor itu benar, maka Kuler ini terlalu tangguh. Hati Siaya bergetar. Tanpa sadar dia ingin pergi dari sini, tetapi sekarang tatapan Kuler tertuju padanya, jadi dia tidak berani bertindak gegabah sama sekali. Bab 104 Kesenjangan Besar. Penerjemah, DM. Aku benar-benar tidak bisa bertindak gegabah. Siaya memperingatkan dirinya sendiri dalam hati. Biasanya, Frieza berada dalam keadaan normal di mana kekuatan pertempurannya adalah 530.000 karena ia tidak mampu mengendalikan energi dalam tubuhnya dengan baik. Namun, Kuler selalu menjaga penampilannya agar mirip dengan bentuk akhir Frieza. Jadi jelaslah bahwa kekuatan Kuler lebih menakutkan daripada Frieza. Setidaknya untuk saat ini, Frieza tidak sebanding dengan kakaknya Kuler sama sekali. Hal ini sebagian disebabkan oleh fakta bahwa Kuler lebih tua dari Frieza. Dari bentuk akhir Kuler, dapat diketahui bahwa Kuler jauh lebih dewasa daripada Frieza, yang hanya dapat dianggap sebagai anak muda di Frost Demon Rache. Karena itu, Siaya merasa makin takut terhadap Kuler. Karena dia tahu ada perbedaan yang sangat besar antara kekuatannya dan kekuatan Kuler. Mungkin, bahkan jika aku mengeluarkan kemampuanku dengan kekuatan penuh, aku akan kesulitan menghadapinya dan tidak akan bertahan lama. Menarik, melihat orang yang berdiri tidak jauh darinya, mata Kuler berkilat kaget sebelum senyum kejam terbentuk di sudut mulutnya. Kemudian, dia menoleh ke arah Aiolos dan berkata, lihatlah kekuatan pertempuran si kecil itu. Mematuhinya, Aiolos menyatakan bahwa ia akan meminta bawahannya di sampingnya untuk memeriksa menggunakan detektor berskala besar. Karena detektor energi berlensa tunggal kaca biasa tidak efektif. Bip bip bip, setelah bunyi bip, hasilnya segera muncul di detektor. Melihat datanya, mata emas terang Aiolos tiba-tiba menyipit dan dia berkata dengan tidak percaya, tidak mungkin, bagaimana mungkin kekuatan pertempuran orang ini mencapai 161.000.
Tidak mengherankan jika Aiolos kehilangan kendali atas dirinya seperti ini karena kekuatan pertempuran Siaya yang berjumlah 160.000 terlalu mencengangkan dan bahkan lebih tinggi dari dirinya dan mantan anggota skuadron lapis baja. Oh, jadi mungkinkah Salsa dan yang lainnya dibunuh olehnya? Berbicara dengan lembut, Kuler mengusap dagunya saat secercah cahaya berkedip di matanya. Tidak seorang pun tahu apa yang sedang dipikirkannya. Tiba-tiba, dengan ekor ungunya yang bergoyang di tanah, Kuler memperlihatkan senyum sebelum aura dingin menekan ke arah Siaya. Hehe, kekuatanmu sungguh luar biasa. Apakah skuadron lapis baja raja ini dihancurkan olehmu? Kuler menyipitkan matanya dan bertanya dengan nada santai. Ya, orang-orang dari skuadron lapis baja telah kubunuh. Siaya langsung mengakuinya, hatinya sudah sangat waspada. Ledakan. Ekor di belakangnya menghantam tanah dan langsung menghancurkan batu padat itu. Melihat ini, Aiolos di sampingnya mencibir dan berpikir dalam hati, Raja Kuler pasti sangat marah. Manusia ini sedang mencari kematian, dia benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya, benar-benar membuat Raja Kuler marah. Hehe, jujur saja, aku tidak bisa menahan keinginan untuk merekrutmu. Bagaimana, sebagai kompensasi karena telah menghancurkan skuadron lapis baja milik raja ini, kau bisa menjadi bawahan raja ini. Bersamaan dengan suara dingin dan dalam, perasaan tertekan yang kuat menyerbu. Siaya, yang berada di tengah pusaran, mengernyitkan alisnya dan tak kuasa menahan diri untuk tidak bergoyang. Tanah di bawah kakinya bergetar hebat. Ia tak kuasa menahan diri untuk tidak terkesiap karena takjub di dalam hatinya saat ia memperoleh pemahaman yang lebih jelas tentang kekuatan Kuler. Kuler sedikit terkejut melihat Siaya mampu menahan tekanan auranya. Namun, alien di dekatnya menderita malapetaka. Meskipun mereka hanya berada di bawah sisa kekuatan aura Kuler yang mengesankan, seolah-olah mereka telah dipukul dengan kejam di perut oleh palu berat, mereka mengalami kesulitan bernapas sementara otak mereka kacau. Memaksa orang lain untuk menjadi bawahanmu. Cara ini tidak terlalu cerdas. Siaya menggelengkan kepalanya, sikapnya jelas menunjukkan penolakan. Petik 2, petik 2. Beberapa detik kemudian, Kuler menjilat bibirnya dan berkata dengan penuh penyesalan, baiklah, kau telah membuat raja ini marah. Meskipun kau tangguh, raja ini telah memutuskan untuk menghancurkanmu. Niat membunuh yang haus darah muncul menyebabkan orang-orang merasa khawatir. Pada akhirnya, kita masih harus berjuang. Siaya menghela napas pelan, tetapi karena keadaan sudah sampai pada tahap ini, berbicara terlalu banyak tidak ada gunanya. Siaya menjadi sangat serius. Menghadapi Kuler yang sangat kuat, dia tidak berani berpuas diri. Kemampuan ruang angkasanya sudah siap, selama dia dapat memanfaatkan kesempatan untuk menemukan ruang yang tidak terhalang dan tidak lagi beku, dia akan segera melarikan diri. Pada saat yang sama, kemampuan waktunya juga telah mengumpulkan cukup energi dan menunggu untuk memfasilitasi yang pertama. Cahaya ilahi tiba-tiba muncul dalam kegelapan. Suasana hati Siaya berubah-ubah dan menjadi orang pertama yang melancarkan serangan. Tubuhnya menghilang seperti hantu. Dia mengeluarkan seluruh kekuatannya dan langsung menyerang Kuler tanpa meningkatkan pertahanan yang tidak perlu. Kuler mendengus, bola matanya sedikit berputar dan terus mengamati sekelilingnya untuk menangkap sosok Siaya. Segala sesuatu di sekelilingnya dari rumput hingga pepohonan ada di matanya. Berdebar. Dengan kemampuan waktu, Siaya tiba-tiba muncul di hadapan Kuler dan meninju perutnya dengan kekuatan yang luar biasa. Namun, pada saat serangan itu, sebuah cakar yang kuat telah mencengkeram pergelangan tangannya dengan kuat. Seketika, jantung Siaya berdegup kencang. Serangan pertamanya gagal, jadi dia segera mengerahkan tenaganya untuk bersiap kabur. Namun, dia sudah terlambat satu langkah. Sambil mendengus dingin, kekuatan besar menyembur keluar dari cakar Kuler, menghempaskan Siaya. Tiba-tiba ia dengan cepat berubah menjadi titik hitam di langit, bagaikan bola meriam yang melesat keluar. Berhenti. Jantung Siaya bergerak dan mencoba menghentikan tubuhnya. Namun, kekuatan Kuler begitu besar sehingga dia tidak bisa berhenti untuk sementara waktu. Tanpa bisa berbuat apa-apa, Siaya tiba-tiba meluncurkan kemampuannya dan ruang di sekitarnya langsung membeku. Sama seperti jaring besar yang dengan cepat terbuka dan menangkap tubuhnya,
tubuh yang melesat dengan cepat itu melambat. Siaya menstabilkan tubuhnya dan kemudian mengamati sekelilingnya dengan saksama, seluruh tubuh dan pikirannya waspada sementara matanya bergerak ke atas dan ke bawah, ke kiri dan ke kanan. Tiba-tiba, aura berdarah mendekatinya. Dia berbalik dengan waspada dan mendapati kuler tanpa sadar telah muncul di belakangnya. Oh, bocah nakal, kemampuanmu tidak buruk. Itu benar-benar membuat raja ini menyukaimu. Aku akan memberimu kesempatan lagi. Apakah kau bersedia bergabung dengan pasukan raja ini dan menjadi bawahanku? Kuler sekali lagi melemparkan ranting zaitun. Petik 2, petik 2. Namun yang menjawabnya tetaplah tatapan mata yang tenang. Setelah hening sejenak, kuler merasa seolah-olah dia telah kehilangan muka. Wajahnya berubah muram, sementara mata merahnya menjadi lebih menyeramkan, dan aura dingin kejamnya menjadi lebih intens. Bagus, bagus, bagus. Raja ini tidak menyukai orang-orang sepertimu yang tidak mau mengalah. Aku harus melenyapkanmu sesegera mungkin. Segalanya menjadi sunyi setelah suaranya menghilang. Angin dingin bertiup. Langit tiba-tiba berubah warna, dan awan-awan menghilang sepenuhnya. Suasana gelap itu penuh dengan sensasi yang menindas. Di bawah, semua alien yang menemani kuler gemetar ketakutan. Aiolos mengangkat kepalanya, mulutnya menyeringai. Akhirnya, anak bodoh ini membuat Raja Kuler marah. Tapi itu yang terbaik, dia tidak ingin ada pengikut lain selain Raja Kuler. Terutama karena orang lainnya masih sangat muda. Angin bertiup, menggulung pasir, ranting-ranting mati dan daun-daun layu menari-nari riang di tiup angin. Tiba-tiba, angin yang bergoyang lembut berubah menjadi badai, medan perang yang sunyi tampak seperti kiamat, dan telah menyelimuti orang-orang dengan ketakutan yang membuat rambut mereka berdiri tegak. Siaya dan Kuler bertindak pada saat yang sama. Dengan bantuan kemampuan waktu, tubuh Siaya bergerak dengan penuh semangat dan segera melancarkan serangan ganas ke arah lawannya. Untuk sesaat, suara pukulan dan tendangan tak henti-hentinya, dan kedua siluet samar itu terus berkibar dan menyerang dengan ganas. Meskipun kekuatan Siaya tidak seberapa dibandingkan dengan Kuler, bahkan dia tidak selevel dengannya sementara kecepatannya juga jauh dari mampu mengimbangi ritme Kuler. Namun, seperti kata pepatah, di dunia bela diri, kecepatan menentukan pemenang. Kecepatan adalah suatu keharusan dalam pertarungan. Dalam setiap interaksi singkat selama pertarungan, Siaya sedikit menggunakan kemampuan waktunya, tetapi meskipun begitu, dia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Sementara Kuler masih terlihat tenang dan napasnya bahkan tidak mengalami perubahan apapun. Pada saat ini, Aiolos, yang sedang menonton pertarungan dari jauh, benar-benar mati rasa, atau mungkin dia kaget dan tidak bereaksi sejak awal pertarungan. Kekuatan Kuler tidak mengejutkannya, tetapi dia tidak menyangka bahwa orang di depannya yang muncul entah dari mana, benar-benar memiliki kecepatan yang begitu cepat, dan dia bahkan dapat bertarung dengan Kuler selama beberapa gerakan. Hal itu membuatnya terkejut dan takut, tetapi untungnya, keterampilan Raja Kuler bahkan lebih baik. Kesenjangannya terlalu besar, rasa sakit menjalar di tenggorokannya, dan dengan kekuatannya yang terkuras habis, Siaya menyadari bahwa Kuler masih bermain-main dengannya. Dia sama sekali tidak menganggapnya serius saat hanya menggunakan sedikit kekuatannya. Di sisi lain, dia telah menggunakan kekuatan penuhnya. Hatinya tidak dapat menahan diri untuk tidak tenggelam, apakah orang-orang yang disebut kuat semuanya sombong dan meremehkan. Zarbon dulu seperti itu, sekarang Kuler juga. Bab 105 Kehancuran Planet. Penerjemah, DM. Kesombongan para ahli yang kuat adalah sesuatu yang tidak dapat dipahami Siaya. Di matanya, tidak peduli seberapa biasa lawannya, Anda harus bertarung dengan kekuatan penuh untuk menghadapinya. Karena ada kemungkinan Anda bisa bertemu lawan yang merupakan serigala berbulu domba, dan menderita kegagalan yang tidak terduga karena kecerobohan. Mungkin, karena mereka belum pernah menemui situasi yang merugikan di masa lalu, maka hal itu menyebabkan para ahli tangguh seperti Frieza dan Kuler selalu bersikap bermain-main terhadap musuhnya selama pertempuran. Melihat dengan wajah berwibawa ke arah Kuler yang melayang di langit, dia diam-diam mengunyah kacang senzu yang telah dia simpan sebelumnya di mulutnya dan menelannya. Siaya mengatupkan giginya dan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Kemudian, gelombang pertempuran baru dimulai sekali lagi.
Gemuruh. Gemuruh. Udara masih dipenuhi bau masam. Awan tipis membelah langit biru menjadi dua bagian. Indah bagaikan mimpi. Puci. Pedang berdarah menyembur keluar, dan tubuh Siaya dengan cepat terbang seperti bola meriam sementara udara di sekitarnya mengeluarkan suara gesekan bersiul. Gemuruh. Dimanapun gelombang kejut itu lewat, semua hutan dan sungai yang menghalangi hancur. Pohon dan tumbuhan yang tak terhitung jumlahnya patah dan tersapu ke langit. Dia sekali lagi merentangkan tangannya untuk berhenti di udara. Pada saat ini, aura Siaya jauh lebih lemah dari sebelumnya dan terengah-engah, tampak agak lelah. Dan sangat kontras dengannya, ekspresi Kuler santai dan tenang, tanpa kelelahan sama sekali. Dengan tawa iblis, Kuler perlahan melayang dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Ia tiba di suatu tempat yang hanya berjarak belasan meter atau lebih dari Siaya, dan menatapnya dengan penuh minat. Semua orang dari ras Frost Demon yang kuat memiliki sifat yang mirip dengan Kuler karena mereka terlahir dengan cadangan energi yang besar, sehingga mereka tidak pernah berada di ambang kematian. Oleh karena itu, mereka sangat suka melihat makhluk hidup lain berjuang melawan hidup dan mati. Hal itu membuat mereka gembira dari lubuk hati. Sosok Xiu, Kuler sekali lagi menghilang, dan muncul lagi di depan Siaya sebelum menendang dadanya. Seketika, Siaya menyilangkan lengannya dan menangkap kaki itu, tetapi saat menangkis kaki itu, raut wajah Siaya tiba-tiba berubah karena kekuatan ledakan yang kuat itu tidak mudah dinetralisir. Tubuh Siaya terbanting jauh ke kejauhan. Kalau bukan karena tubuhnya ditempa dengan bantuan kekuatan ruang waktu, sehingga menjadi luar biasa kuat, tendangan tadi pasti sudah mematahkan tangannya. Sangat kuat, merasa seluruh tangannya masih kesemutan, Siaya menggertakkan giginya, dan beberapa ide terlintas di benaknya tetapi akhirnya dia hanya bisa memaksakan senyum. Menolak kekuatan dengan kekuatan tidak akan berhasil. Aku hanya bisa mencari cara lain. Setelah pikiran ini muncul, cahaya abu-abu keperakan melintas di matanya. Siaya mengerti bahwa dia sama sekali bukan lawan Kuler. Jadi, sebelum terlambat, dia harus menggunakan keterampilannya yang menentukan. Ruang waktu membeku. Tiba-tiba, dunia biru es menutupi seluruh planet. Jurus ini berkali-kali lebih kuat daripada jurus pembekuan waktu sebelumnya. Untuk sesaat, seluruh waktu dan ruang planet Picu terhenti secara bersamaan. Di dunia biru yang dingin, Aiolos dan kepala alien lainnya terangkat dengan ekspresi tenang. Mereka masih hidup dalam garis waktu mereka tanpa menyadari bahwa ruang waktu mereka yang sebenarnya telah dibungkukkan. Tak jauh dari situ, Kuler yang sombong dan menyendiri itu terhenti di udara dengan seringai masih tergantung di sudut mulutnya. Setelah membawa Kuler ke Space Time Freeze, konsumsi energinya sangat cepat. Saya harus bertindak cepat. Konsumsi energi yang cepat tidak memberinya banyak waktu untuk berpikir karena energi Kuler terlalu tinggi. Sama seperti matahari yang menarik bumi untuk berputar mengelilinginya, jika matahari dibalik dan berputar mengelilingi bumi, hal itu hampir tidak mungkin terjadi. Dia secara naluriah menyimpulkan bahwa waktu pembekuan ruang waktu mungkin tidak akan mencapai 1 detik pun. Namun, pada saat ini, sesuatu yang tak terduga terjadi. Mata Kuler yang terhenti di ruang waktu tiba-tiba bergerak, dan kemudian aura yang menakutkan dan mengguncang bumi menyapu ke segala arah. Retak. Dunia biru es yang jernih tiba-tiba retak seperti cermin halus. Tidak bagus. Ekspresi terkejut melintas di wajah Siaya. Dia tidak menyangka Kuler bisa lepas dari batasan ruang dan waktu. Bagi Kuler, yang hampir 1000 kali lebih kuat darinya dibandingkan dengan kekuatan pembatasannya, kemampuan Siaya masih di luar jangkauannya, dan mereka sedikit lebih buruk. Mengenai Kuler yang 1000 kali lebih kuat darinya dalam menahan kekuatan, kemampuan Siaya, pada akhirnya, masih lebih buruk darinya, dengan selisih yang kecil. Retakan kecil mulai muncul dari tengah lalu meluas ke segala arah. Tak lama kemudian, dunia biru es itu berubah menjadi kepingan kristal yang berkilauan dan pecahan-pecahan kecil yang tampak berwarna-warni dan bersinar itu perlahan menghilang bersama angin. Astaga, serangan balik yang hebat terjadi, dan dia merasakan langit dan bumi berputar-putar sementara pembuluh darahnya seakan pecah. Puci, seteguk besar darah menyembur keluar. Untuk sesaat, semangat Siaya merasa lesu.
Kuler sangat kuat bahkan kemampuan ruang dan waktu tidak dapat membatasinya. Ekspresi terkejut melintas di wajahnya. Dia membersihkan noda darah di sudut mulutnya. Karena ruang waktunya dihancurkan dengan paksa, jauh lebih sulit untuk bertahan daripada ketika Zarbon menghancurkan kemampuan ruangnya. Dengan wajah pucat pasi, Xia tertawa getir. Ini adalah keterampilan penentu yang digunakannya saat berada di bawah tekanan. Justru karena ia memiliki keterampilan seperti ini, ia berani bertahan dan melawan Kuler sambil tetap tahu bahwa perbedaan di antara mereka begitu besar. Sekarang bahkan kemampuan ruang waktunya tidak berfungsi, maka tidak ada artinya untuk bertahan sama sekali. Ia hanya bisa mencari cara untuk melarikan diri. Oh, apa itu jurus sihir? Kau baru saja menggunakan jurus aneh, kan? Cek-cek. Tiba-tiba saja itu membuatku kehilangan akal sehatku. Aku benar-benar jadi semakin tertarik. Kuler tersenyum dingin dan tubuhnya berubah menjadi aliran cahaya. Dalam sekejap, dia sekali lagi tiba di samping Xia. Tidak bagus. Banyak pikiran yang berkelebat dalam benaknya, wajah Xia terus berubah. Tetapi mengenai posisi dominan Kuler, dia tidak punya cara apapun untuk menghadapinya saat ini. Sebuah tangan seperti cakar baja mencengkeram lengannya sementara tangan lainnya mengayunkan pukulan ke arahnya. Ki yang mengamuk-mengamuk di sekitarnya. Setelah itu, waktu seolah berhenti saat bilah tajam yang tak terhitung jumlahnya menyerang Xia dengan kejam. Ledakan. Xia tidak bisa bereaksi sama sekali saat kekuatan brutal menembus perutnya. Kemudian, dengan pukulan yang kuat, Xia tertembak jatuh dari ketinggian. Gemuruh. Kawah berdiameter beberapa meter muncul di tanah dan langsung memercikkan kerikil dan tanah kuning hingga ratusan meter di atas tanah. Gelombang udara yang tak terlihat membengkokkan semua pohon sementara beberapa pohon besar langsung patah dari tengah. Sosok Xia tenggelam di bawah tanah dan menghilang sepenuhnya. Kuler menatap kawah itu dengan tenang untuk beberapa saat. Tidak ada reaksi untuk waktu yang lama. Bibirnya melengkung menyeringai untuk waktu yang lama sampai Aiolos maju dan berkata, Raja Kuler, reaksi energi telah menghilang, bocah itu seharusnya mati. Suara Kuler yang acuh tak acuh terdengar, ekornya yang ungu bergoyang-goyang di tanah, dia berbalik dan berkata, ayo pergi, kita akan meninggalkan planet ini. Ya, Aiolos membungkuk ringan dengan sopan, lalu mengarahkan alien bawahan untuk menangani lokasi itu. Tak lama kemudian, pesawat ruang angkasa berbentuk cakram itu lepas landas, keluar dari atmosfer dan tiba di suatu tempat yang jauh dari planet itu sebelum berhenti. Kemudian Kuler melayang keluar dari pesawat luar angkasa dan menatap planet Picu yang besar dengan ekspresi menyeramkan yang berputar sendiri di garis pandangnya. Dia mengulurkan jarinya, dan percikan api menyala di ujung jarinya sebelum segera berubah menjadi bola api besar berdiameter beberapa ratus meter. Bola kematian. Sambil tersenyum kejam, dia menunjuk jarinya, dan bola api besar yang mengandung energi yang luar biasa, dengan cepat melesat menuju planet Picu. Jurus ini sangat mirip dengan bola penghancur planet milik Frieza. Setelah terkena bola ini, planet Picu akan menjadi debu di alam semesta. Melihat bola api raksasa itu perlahan mendekati planet itu, Kuler tertawa terbahak-bahak sementara Aiolos dan yang lain di pesawat ruang angkasa itu memperlihatkan senyum gembira. Hancurkan mayatnya, dan hilangkan sumber masalahnya. Beginilah cara ras Frost Demon menangani berbagai hal. Belum lagi detektor energi itu hanya digunakan untuk memastikan bahwa pihak lain sudah mati. Bahkan jika itu adalah makhluk abadi, ia tidak akan bisa lolos dari serangan kuat Death Ball. Setelah bola kematian jatuh, di tengah ledakan terang yang mengejutkan, planet Picu meleleh menjadi bubuk halus di langit berbintang di alam semesta. Sangat puas, Kuler menarik kembali senyumnya sebelum memimpin bawahannya menuju markas. Bab 106 Pelatihan dan Peninjauan. Penerjemah, DM. Di dalam alam semesta, di galaksi yang besar dan biasa. Setelah beberapa saat, siluet Xia muncul di sebuah planet. Begitu dia jatuh ke tanah, gaya gravitasi yang sangat besar bekerja pada tubuhnya, menyebabkan dia terengah-engah. Tanpa diduga, planet ini memiliki sekitar 100 kali gravitasi bumi. Memikirkan situasi kritis sebelumnya, dahi Xia berkeringat. Ketika ruang waktu hancur,
ia juga menderita serangan hebat dari kuler yang menyebabkan organ-organ dalamnya hancur berkeping-keping. Rasa sakit yang hebat hampir membuatnya pingsan dan mati. Untungnya, pada saat kritis, Xiaya mengeluarkan kacang senzu sambil berjuang dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Kemudian, dengan pengobatan kacang senzu, luka-luka di tubuhnya sembuh total. Namun, saat itu, Xiaya terkubur dalam-dalam di dalam tanah. Setelah mengetahui bahwa ada perbedaan besar antara dirinya dan kuler, minat Xiaya pun berkurang. Jadi, dengan tegas, ia menyembunyikan auranya dan menggunakan transmisi instan untuk meninggalkan planet Picu. Kuler memiliki 150 juta kekuatan pertempuran dalam keadaan normal. Dan ada juga rumor bahwa dia memiliki transformasi tubuh keempat. Aku khawatir hanya dengan berubah menjadi Super Saiyan, aku bisa bertarung dengannya. Xiaya sepenuhnya menyadari bahwa ia masih belum memiliki kekuatan untuk melawannya. Oleh karena itu ia meredakan kepahitan di hatinya. Namun, meskipun ia belum memperoleh sedikit pun keuntungan dalam pertarungan pertamanya dengan kuler, hal itu memberinya pengalaman yang langka. Kali ini, aku benar-benar impulsif. Sambil mendesah pelan, Xiaya menghentikan lamunannya dan mulai memeriksa dan menganalisis perilaku impulsifnya dengan saksama. Sejujurnya, jika bukan karena kuler bersikap main-main dan tidak mengerahkan seluruh kekuatannya, masih belum pasti apakah dia bisa melarikan diri. Konfrontasi, berhadapan langsung dengan langsung, ketika perbedaan kekuatan sangat besar itu seperti bermain api. Itu juga menyoroti keterbatasan kekuatan super, memberikan Xiaya tamparan di wajah karena terlalu mengandalkan kemampuan ruang waktu. Sepertinya kemampuan ruang waktu hanya bisa bertindak sebagai bala bantuan saat bertarung. Sampai batas tertentu, itu masih belum bisa diandalkan untuk digunakan sebagai jurus pamungkas. Itu seperti berjudi, dan dia hampir kalah telak kali ini. Memikirkan bahaya tadi, dahi Xiaya tak kuasa menahan keluarnya keringat dingin. Tetapi ras Frost Demon benar-benar terlalu tangguh. Untungnya, ras semacam ini tidak memiliki banyak anggota. Kalau tidak, tidak akan ada cukup wilayah untuk mereka tempati. Rupanya, ada hukum keseimbangan di kedalaman alam semesta. Semakin kuat suatu ras, semakin sedikit jumlah mereka. Dalam buku aslinya, makhluk yang lebih kuat dari ras Frost Demon tidak lahir secara alami kecuali dewa penghancur. Android, Majin Buu, dan Hirudegaran, semuanya kurang lebih memiliki jejak sebagai makhluk yang diciptakan secara artifisial. Tidak mengherankan jika ras Frost Demon selalu mengklaim diri mereka sebagai ras terkuat di alam semesta. Gelar ini tampaknya benar. Karena ia telah memakan kacang senzu, vitalitas lembut mengalir ke seluruh tubuhnya dan dalam sekejap, kekuatan fisiknya pulih. Namun, meskipun kacang senzu telah menyembuhkan luka fisiknya, namun akibat dari kemampuannya yang rusak tidak begitu mudah untuk disembuhkan. Dengan perkiraan kasar, mungkin dibutuhkan waktu beberapa bulan untuk menyembuhkan jiwanya. Untuk saat ini, aku harus tenang dan menyimpulkan dengan benar. Ekspresi merenung muncul di wajahnya. Dia harus merangkum apa yang telah dipelajarinya selama lebih dari 10 tahun terakhir dan memahami jalan untuk menjadi kuat yang menjadi miliknya. Kaca, Xiaya menggerakkan tubuhnya sedikit, dan tulang-tulangnya sedikit bergetar. Serangkaian suara, krek, renyah seperti kacang yang digoreng tiba-tiba muncul. Menggerakkan ki di tubuhnya, Xiaya secara mengejutkan menemukan bahwa ki di dalam tubuhnya tidak terbatas seperti sungai yang bergelombang. Tanpa disadari, energi dalam dirinya telah meningkat. Dia menggunakan Spirit Eye untuk memeriksa tubuhnya dan data yang terungkap membuatnya gembira. Xiaya, 13 tahun, kekuatan pertempuran 240.000. Kekuatan tempur 240.000, tiba-tiba meningkat 80.000. Xiaya agak tidak percaya. Setelah terkumpul selama beberapa tahun terakhir, dan mengalami pertarungan dengan kuler, sebagian potensi dalam tubuhnya telah dilepaskan. Meskipun tidak dapat dibandingkan dengan cedera Son Goku yang diderita di planet Namek di mana ia tiba-tiba melonjak dari 90.000 battle power menjadi 3 juta, Xiaya masih sangat puas. Sikap Son Goku yang meroket selalu memiliki kesan curang, yang tampak sangat tidak wajar. Atau mungkinkah, Son Goku belum menggali potensi yang terkumpul dalam dirinya untuk waktu yang lama, dan tiba-tiba meledak.
Pertama-tama, aku harus terbiasa mengendalikan kekuatan baru ini. Dan juga harus mengobati luka yang diderita jiwaku. Siaya merenung dengan saksama. Ia selalu percaya bahwa fondasi sangatlah penting. Ia ingin dapat memanfaatkan setiap energi yang ada di dalam tubuhnya secara efisien sehingga dapat menjadi landasan bagi pertumbuhannya di masa depan. Jadi pada hari-hari berikutnya, Siaya melakukan berbagai latihan di planet medium ini. 19.998 19.999 20.000. Setiap hari, Siaya melakukan latihan rutin di planet yang memiliki gravitasi kuat ini. Setelah melompat 20.000 kali berturut-turut, ia berhenti, menyeka keringat di wajahnya, dan dengan ekspresi tekad yang tak tergoyahkan di matanya, ia mulai berlari. Sambil memikul beban berat di punggungnya, Siaya terus berlari hingga langkah kakinya tidak stabil dan rasa sakit yang amat sangat muncul di pahanya, sementara rasa lelah dan nyeri terus-menerus menyerang tubuhnya. Plop, tubuhnya jatuh ke tanah dan tertidur karena kelelahan. Beberapa jam kemudian, Siaya bangun dan mulai melakukan latihan yang sedikit lebih sederhana dan berintensitas sedang. Dengan cara ini, putaran demi putaran dan sedikit demi sedikit, ia menyempurnakan energi tubuhnya. 5 bulan kemudian, di hamparan bebatuan terjal yang bentuknya aneh, matahari yang terik bersinar dari langit dan ada semacam rasa sakit yang membakar. Di dekat hutan batu yang luas, beberapa gelombang energi melesat keluar, berkilauan dengan cahaya biru. Setelah melesatkan gelombang energi, Siaya segera menggunakan teleportasi dan muncul di depan gelombang energi tersebut sambil mengambil posisi untuk menghentikannya. Gemuruh. Ledakan dahsyat terjadi akibat benturan gelombang energi dengan tubuh dan setelah asap menghilang, Siaya berdiri di sana tanpa cedera. Ia kemudian menepuk-nepuk tubuhnya untuk membersihkan debu dari sisa-sisa ledakan. Cahaya terang berkelebat di matanya dan tubuhnya mengeluarkan energi. Kaca, gelombang bergelombang muncul di hamparan daratan yang luas dan retakan gelap muncul di tanah yang keras. Siaya sekali lagi mengerahkan tenaganya dan energi dalam tubuhnya menyembur keluar dengan momentum yang mengguncang bumi. Kedua tangannya diletakkan di dadanya dan jari-jarinya direntangkan saat sebuah bola energi besar terbentuk. Bola energi itu bersinar dengan cahaya terang dan membakar. Pada saat ini, Siaya telah berubah menjadi bintang yang cemerlang. Dan puing-puing di tanah perlahan-lahan terlepas dari gravitasi dan melayang di sekelilingnya. Dengan menjadikan tubuh Siaya sebagai pusatnya, medan ki menyebar ke sekelilingnya, sejumlah besar ki terkondensasi bersama dan seperti naga suci yang mengaum, melahap semua yang ada di sekitarnya dengan kejam. Energi yang sangat murni itu menghasilkan suhu yang sangat tinggi, yang langsung melelehkan lapisan batu di permukaan planet. Gelombang kejut yang kuat melewati tanah yang tidak rata dan gesekannya menghasilkan suara berderak yang keras. Gemuruh. Awan jamur raksasa yang menutupi langit dan bumi muncul, menjulang tinggi ke udara sejauh 1 kilometer. Suasana tenang di sekitarnya bergetar. Energi tirani itu berangsur-angsur mereda. Dan di samping Siaya, kawah raksasa seluas 1 kilometer persegi dan kedalaman lebih dari 50 meter muncul. Di dalam kawah raksasa itu, ada magma yang mengalir sementara asap biru kehijauan muda mengambang di atasnya. Di sekitar kawah raksasa itu, muncul zona destruktif berbentuk lingkaran yang membentang sekitar puluhan kilometer. Menatap tanah yang hancur oleh ki-nya, Siaya memperlihatkan senyum tipis di wajahnya. Akhirnya aku benar-benar menguasai energi dalam tubuhku. Jika aku menyerang dengan kekuatan penuh, seharusnya mudah untuk menghancurkan planet besar ini. Siaya bergumam pelan pada dirinya sendiri. Sekarang, dia sangat jelas tentang kekuatannya. Dalam kurun waktu 5 bulan ini, selain menguasai kekuatannya dan membangun fondasi yang kokoh, dia juga cukup berhasil menyembuhkan semangat dan tekadnya, dan luka-luka yang disebabkan oleh serangan balik kemampuan sebelumnya pun sudah sembuh. Terlebih lagi, ia merasa bahwa kemampuan ruang waktunya juga telah membuat terobosan baru di bidang transmisi instan. Menggunakan teleportasi menjadi lebih mudah, dan dari hasilnya, ia dapat melihat bahwa itu tampaknya telah mencapai tingkat transmisi instan Supreme Kai. Bab 107 Tempat Misterius. Penerjemah, DM. Di antara banyak Kai,
Status Kai tertinggi berada di puncak, dan di wilayah kekuasaannya, ia dapat bepergian kemanapun sesuka hatinya. Hanya dewa penghancur yang setara dengannya di alam semesta, tetapi sangat memalukan bahwa Kai tertinggi hanya memiliki jabatan, tetapi tidak memiliki kekuatan yang setara. Hal ini menyebabkan Supreme Kai tidak mampu mengelola alam semesta di bawah yurisdiksinya secara efektif. Seringkali, mereka harus melatih seniman bela diri yang tangguh atau hanya mengandalkan prestise dewa penghancur. Akan tetapi, temperamen dewa penghancur virus, bagaikan dewa sombong yang bahkan Kai tertinggi pun sulit diatur. Kembali ke pokok bahasan utama, setelah bertarung dengan Kuler kali ini, Xia sepenuhnya menyadari pentingnya keterampilan teleportasi. Pada saat-saat kritis, ini bisa menjadi metode yang menyelamatkan nyawa. Jadi setelah semangatnya bangkit, ia mulai berlatih dan menguji teleportasi berulang kali. Saat berlatih berulang kali, Xia menemukan sesuatu yang menakjubkan. Ia dapat merasakan bahwa ruang di alam semesta tidak sesederhana yang dibayangkannya. Di balik lipatan yang halus dan sebagian terdistorsi, tampak ada lapisan membran berlapis ganda yang tampaknya ada tetapi tidak ada. Membran berlapis ganda ini tipis, tahan lama, dan berlimpah. Membran ini menyebar di sepanjang jaringan ini dan membentuk jaringan besar yang menyatukan seluruh alam semesta dengan erat. Apa ini? Jaringan luar angkasa. Dengan sedikit rasa ingin tahu, Xia menyebarkan kesadaran dan kemampuannya di sepanjang jaringan. Ini luar biasa, ia menemukan bahwa seluruh alam semesta ditutupi oleh membran seperti itu. Setelah melewati galaksi dan dimensi yang tidak diketahui jumlahnya, ia menemukan bahwa membran berjaring ini berkumpul di ruang yang lebih tinggi. Semua dimensi terbentang dari titik itu. Apakah itu titik awal alam semesta? Sambil mengamati dengan rasa ingin tahu sejenak, Xia mengulurkan telapak tangannya dan meraih ke arah titik kecil di kehampaan itu. Tanpa sengaja, transmisi instannya diluncurkan. Tubuh Xia menghilang. Di dimensi yang lebih tinggi, banyak bintang yang berputar secara berkala mengelilingi sebuah planet suci yang terletak di pusatnya. Di padang rumput hijau tak berujung, langit biru memantulkan pola bintang melingkar. Ini adalah tanah suci yang belum pernah diinjak oleh siapapun sejak zaman dahulu. Di lereng bukit yang hijau, datar, dan pendek, Xia muncul di sana tanpa tanda-tanda apapun. Tempat apa ini? Sambil mengamati sekeliling, hamparan rumput hijau yang luas muncul di pandangannya. Sesekali ada beberapa lereng bukit kecil dan beberapa pohon tua yang rimbun. Xia menghirup dalam-dalam aroma yang tercium di udara. Seketika, aroma harum menyerbu hidungnya dan ketenangan yang jauh dan elegan muncul tanpa diundang. Bergerak sedikit, banyak keraguan melintas di matanya. Kemudian, dia mengayunkan tinjunya beberapa kali dan menemukan bahwa setiap kali dia meninju, kekuatan yang sangat kuat akan muncul di udara untuk menghalangi tinjunya. Apa yang terjadi di sini? Mengapa gaya pengikat ruang begitu kuat? Seolah ingin memastikan tebakannya, dia memadatkan gelombang energi di telapak tangannya, lalu menghantamkannya dengan kuat ke tanah. Setelah ledakan getaran kecil, di lapangan rumput, kawah berukuran kurang dari setengah meter muncul dari kekuatan itu, kekuatannya sangat berkurang. Aneh, tempat ini tampaknya memiliki batasan yang sangat kuat. Jika serangan itu dilakukan di tempat lain, setidaknya akan meratakan puncaknya, tetapi di sini hanya mampu membuat kawah kecil. Xia merasa aneh. Selain itu, tidak ada seorang pun di sini. Meskipun pemandangan di sini sedikit seperti planet Namek, Xia tahu bahwa ini jelas bukan planet Namek. Angin sepoi-sepoi bertiup. Xia perlahan-lahan terbang ke langit, dengan cepat beradaptasi dengan kondisi penerbangan di dimensi ini, dan kemudian mulai berakselerasi. Siu, sinar cahaya terang melesat menembus langit dan pemandangan indah pun berlalu. Meninggalkan bayangan samar di udara, cahaya itu langsung menghilang di cakrawala. Saat kecepatannya terus meningkat, angin yang lembut berubah menjadi kencang. Xia terbang untuk waktu yang lama, tetapi semua yang ada di sekelilingnya masih sama. Tempat ini tampaknya tidak memiliki apa-apa selain padang rumput. Kadang-kadang, hanya beberapa danau yang muncul yang merupakan pemandangan langka. Oh, apa itu? Di depan, sesuatu yang memancarkan cahaya menarik perhatiannya.
Sambil menatap tajam dengan pandangan penuh harap, dia maju dengan kecepatan penuh. Namun, saat mendekati titik yang bersinar itu, Siaya terkejut karena ternyata itu adalah sebuah bukit kecil. Tanpa diduga, benda yang bersinar itu adalah gagang pedang yang ditancapkan ke tanah. Pedang Z. Sebuah suara terkejut terdengar. Melihat gagang pedang ini, banyak adegan terlintas di benaknya. Bukankah ini pedang Z yang disebutkan dalam karya aslinya? Di dalamnya tersegel Supreme Kai generasi ke-15. Jadi tempat ini adalah dunia suci Kai, maka semuanya jelas, tidak heran jika ruang di sini begitu stabil. Semua keraguannya sirna. Stabilitas dunia suci Kai sedemikian rupa sehingga bahkan dapat menahan pertarungan pada level Majin Buu. Oleh karena itu, kekuatannya yang sangat kecil secara alami akan sangat ditekan. Matanya segera beralih ke pedang suci di lereng bukit. Siaya dengan bersemangat mencoba melihat apakah dia bisa mencabut pedang Z. Namun, hasilnya gagang pedang itu tidak bergerak sedikit pun. Tidak bisa dicabut. Sambil menggelengkan kepala dan mendesah, Sia tertawa mengejek. Dia masih jauh dari mampu mencabut pedang Z. Dunia suci Kai tidak mengizinkan manusia untuk masuk. Aku harus bergegas dan pergi. Siaya berpikir dalam hati. Kai tertinggi timur mudah diajak bicara, tetapi Kibito tidak suka melihat manusia menginjakkan kaki di tanah suci dan mencemari kesucian tanah suci. Meskipun Kibito tidak melakukan apapun pada tahap akhir karya aslinya dan tidak diberi banyak perhatian, Siaya tetap tidak dapat menandingi Kibito. Menatap tajam ke arah pedang Z selama beberapa saat, jantung Siaya berdebar kencang, lalu dia berbalik sebelum menggunakan transmisi instan untuk meninggalkan dunia suci Kai. Tak lama setelah Siaya menghilang, Kibito yang mengenakan jubah dewa hitam, tiba-tiba muncul di samping pedang dewa dan melihat sekelilingnya dengan bingung. Aneh, aku jelas-jelas merasakan aura manusia biasa, bagaimana bisa aura itu menghilang? Kibito, kau pasti merasa salah. Ini adalah dunia suci Kai. Bagaimana mungkin ada manusia di sini? Sosok Kai tertinggi timur tanpa sadar muncul di belakang Kibito. Kibito berbalik dan membungkuk hormat ke arah Kai tertinggi timur. Tuan Kai tertinggi, mengapa Anda datang? Hehe, Kibito tidak perlu seformal itu. Kai tertinggi timur berambut keperakan tersenyum dan menatap dunia suci Kai yang luas dan sunyi. Kemudian, dia tiba-tiba menghela napas. Akhir-akhir ini, Babidi kembali aktif. Tidak tahu apa yang sedang direncanakannya lagi. Kali ini bahkan alam iblis tampaknya terlibat. Kita harus mengawasinya dengan ketat. Kita tidak boleh membiarkan konspirasi Babidi berhasil. Baik, Tuan Kai tertinggi, kata Kibito dengan hormat. Setelah itu, Is Supreme Kai menatap dunia fana dengan cemas. Jika Babidi melepaskan Majin Buu, alam semesta akan tamat. Is Supreme Kai tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigil ketika mengingat penampilan Majin Buu yang kejam dan kejam. Sebelumnya Secret World of the Kai memiliki 5 Grand Supreme Kai, tetapi sekarang hanya dia yang tersisa. Majin Buu bagaikan mimpi buruk, menghantui mimpinya, dan berlama-lama di dalam hatinya. Is Supreme Kai benar-benar takut pada Majin Buu. Dapat dikatakan bahwa Kai tertinggi timur masih terlalu muda, ia hanya dapat dianggap sebagai anak muda di antara Kai tertinggi dan belum sepenuhnya menyadari rahasia alam semesta. Oleh karena itu, ia tidak mengetahui keberadaan Dewa Penghancur Virus. Jika tidak, ia akan semakin khawatir. Markas besar Saiyan, planet Hongshan. Sudah setahun sejak Siaya dan lainnya berangkat ke planet Yardrat. Belum lama ini, mayoritas orang Veidaya akhirnya tiba di sistem biner planet Hongshan setelah perjalanan panjang lebih dari 2 tahun. Kemudian, di bawah pengaturan orang Veidaya roh, Duokela memimpin kelompok besar orang Veidaya untuk mendarat di tempat yang tidak jauh di planet Meishan. Begitu mereka turun, pesawat luar angkasa besar yang dipenuhi dengan meriam yang tak terhitung jumlahnya itu menyebabkan kepanikan di antara manusia aborigin di planet Meishan. Peradaban manusia di planet Meishan hampir sama dengan bumi tempat Siaya hidup sebelumnya, tetapi populasinya kecil. Itu adalah peradaban yang relatif lemah. Melihat pesawat luar angkasa orang Veidaya turun, mereka mengira bahwa peradaban alien akan menyerang mereka. Selama beberapa waktu, seluruh planet dilanda kepanikan yang ekstrim, dan segala macam rumor kiamat menyebar seperti api.
Kerajaan planet Meishan menjadi riuh karena para alien. Sementara mereka bertengkar, orang-orang Veidaya menemukan sebuah benua primitif tak berpenghuni di lautan untuk ditinggali. Perlahan-lahan, emosi umat manusia mulai tenang, dan akhirnya melalui kontak antara orang-orang Veidaya dan manusia planet Meishan, manusia planet Meishan mengetahui bahwa pihak lain tidak datang untuk menyerang ras mereka, sehingga kedua ras tersebut memulai interaksi awal dan setelah mengetahui bahwa orang-orang Veidaya bukanlah ras jahat, pertukaran antara kedua belah pihak menjadi lebih sering. Bab 108 Gelisah. Penerjemah, DM. Ketika Xiaya kembali ke planet Hongshan, dia tidak mengganggu siapapun. Dengan kekuatannya saat ini, jika dia ingin menyembunyikan auranya, tidak seorang pun di seluruh planet Hongshan dapat menemukannya. Sebelumnya, dia telah melakukan perjalanan ke planet Yardrat dan mendapati bahwa Siling, Bardock, dan Miers masih asyik mempelajari keterampilan rahasia. Jadi, dia tidak mengganggu mereka dan terlebih dahulu kembali ke planet Hongshan sendirian. Dengan transmisi instan, jarak di alam semesta bukan masalah bagi Xiaya, tetapi hanya masalah niat. Dia tidak pergi mencari Adri dan yang lainnya, tetapi malah langsung datang ke tempat latihan. Saat ini, tempat latihan sangat ramai. Para Saiyan sedang melakukan berbagai latihan. Dibandingkan dengan tahun lalu, kekuatan Saiyan secara keseluruhan telah meningkat pesat. Sepanjang jalan, Xiaya bisa merasakan keaktifan di sekelilingnya yang membuat suasana hatinya menyenangkan. Tak lama kemudian, ia tiba di tempat latihan skuadron tempur khusus. Di tempat latihan, ketika puluhan pemuda Saiyan yang tengah berlatih bersama melihat Xiaya tiba, mereka langsung menghentikan latihan mereka dan serentak berdiri tegak menyambutnya. Xiaya pun mengangguk sambil tersenyum lalu melanjutkan untuk memeriksa situasi latihan semua orang. Di tengah lapangan latihan yang awalnya datar dan luas, telah muncul 3 atau 4 bangunan raksasa dengan tinggi 100 meter. Itu adalah mesin latihan gravitasi yang Xiaya suruh orang-orang persiapkan khusus untuk anggota skuadron tempur khusus. Itu adalah mesin gravitasi tingkat menengah langka yang bisa mencapai gravitasi 100x. Saat ini, ada puluhan anggota skuadron tempur khusus yang berlatih di dalamnya. Saat masuk untuk memeriksa, Xiaya menemukan bahwa gravitasinya hanya 15x, lalu dia mengangguk dan berjalan pergi. Yang paling dikhawatirkan Xiaya adalah anak-anak muda ini tidak akan takut, dan menyalakan mesin gravitasi dengan daya yang sangat tinggi, di luar batas toleransi tubuh mereka. Untungnya, anak-anak ini mematuhi instruksinya dan tidak berlatih dengan bodoh. Sebenarnya, Xiaya tidak tahu bahwa posisinya saat ini di mata planet Hongshan Saiyan jauh lebih mengagumkan daripada mantan pemimpin Raja Vegeta. Terutama di hati para anggota skuadron tempur khusus ini, Xiaya seperti dewa yang penuh dengan kekuatan dan aura yang mendominasi. Dia juga mengunjungi sisi Sakue dan melihat bahwa Sakue, Anastasia, dan yang lainnya terus meningkatkan kekuatan pertempuran mereka. Kemudian, dia segera pergi lagi. Berjalan di jalan berbatu biru yang ramai dan elegan, beberapa wanita Saiyan datang dan pergi sambil membeli makanan. Layanan pengiriman makanan planet Hongshan digantikan oleh mesin buatan orang Veidaya, tetapi transaksi komersial masih dilakukan di dalam area pemukiman. Pada saat ini, sosok di depan menarik perhatian Xiaya. Dia tersenyum dan melangkah maju. Tuan Xiaya, Anda sudah kembali. Bagaimana dengan Bardock? Melihat Xiaya, Gin bertanya dengan heran. Xiaya tersenyum, jangan khawatir. Bardock sudah menemukan cara untuk menyembuhkan efek kutukan planet Yardrat, tapi dia butuh waktu untuk pulih. Saat itu, melihat bayi yang digendong Gin, dia melangkah maju untuk bermain dengannya sambil bertanya, siapa nama anak itu? Ini putriku dan Bardock, Elise. Kata Gin dengan gembira. Elise, Xiaya bergumam pelan, lalu menatap anak dalam pelukan Gin cukup lama dengan ekspresi takjub. Dia tak dapat menahan diri untuk berseru bahwa dunia ini penuh keajaiban. Bardock tidak kembali ke masa lalu dan Son Goku tiba-tiba memiliki seorang adik perempuan. Oh, benar juga, karena Tuan Xiaya sudah lama tidak kembali, Anda pasti tidak tahu bahwa adik Rebecca sudah hamil. Kata Gin, karena Bardock dan Adri adalah pejuang di puncak planet Hongshan, hubungan antara kedua keluarga itu sangat dekat.
Bibi Rebecca hamil. Siaya terdiam sejenak, lalu tertawa sambil menganggukkan kepalanya. Benar, Paman Adri dan Bibi Rebecca sama-sama masih muda. Memiliki anak lagi adalah hal yang wajar. Namun, entah kapan Siling mengetahuinya, seperti apa ekspresinya. Siaya menyentuh dagunya sambil berpikir. Haha, orang Saiyan di planet Hongshan masih sangat sedikit. Tentu saja, semakin banyak anak, semakin baik. Kata Siaya sambil tersenyum, lalu bertanya kepada Gin tentang situasi terkini planet Hongshan. Gin berpikir sejenak dan berkata, secara keseluruhan, semua yang ada di planet Hongshan bagus, tetapi ada banyak orang Saiyan yang tidak bisa menahan diri untuk tidak bertarung. Karena planet Hongshan adalah markas besar, mereka tidak akan bertarung habis-habisan, tetapi meskipun begitu, masih banyak benua yang telah hancur. Mendengar ini, Siaya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Bangsa Saiyan adalah ras yang kecanduan perang. Tanpa berjuang untuk bertahan hidup, itu jauh lebih tidak menyenangkan. Bangsa Saiyan di planet Hongshan ini telah melakukan pengendalian diri yang besar, tetapi bahkan dengan begitu kehancuran skala besar tidak dapat dihindari saat bertarung. Hanya ada satu planet Hongshan, dan dia bermaksud untuk tinggal di sana untuk waktu yang lama. Jika lingkungan benua itu rusak, mungkin tidak akan dapat pulih selama ribuan tahun. Dan seperti itu orang Saiyan tidak akan senang, dan manajemen Siaya juga tidak akan senang. Sepertinya aku harus mencari sesuatu untuk dilakukan para Saiyan ini. Pikir Siaya dalam hati, dan kebetulan, dia kembali sehingga dia bisa membicarakannya dengan Adri dan yang lainnya. Jadi, setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Gin, Siaya kembali ke rumahnya, beristirahat sejenak dan kemudian langsung pergi ke rumah Adri. Rebecca lah yang membuka pintu, melihat perutnya membuncit yang merupakan tanda-tanda kehamilan, mungkin tidak lama lagi anak itu akan lahir. Bibi Rebecca, sepertinya Siling akan segera memiliki adik laki-laki atau perempuan, sambil tersenyum, Siaya berkata dengan nada bercanda. Rebecca tersenyum dan berkata, mengapa kamu kembali sendirian, apakah Siling dan yang lainnya belum kembali? Keahlian rahasia planet Yardrat tidak mudah dipelajari, Siling dan yang lainnya masih harus tinggal di sana untuk waktu yang lama. Siaya tertawa, dalam karya aslinya Son Goku membutuhkan waktu 1 tahun untuk mempelajari transmisi instan yang mungkin juga dengan bantuan Yardratian. Dia merasa bahwa mungkin perlu waktu lama bagi Siling untuk mempelajari transmisi instan. Paman Adri, dia masih berlatih di mesin gravitasi. Aku akan memanggilnya keluar. Rebecca berkata dan mempersilakan Siaya masuk ke dalam rumah untuk duduk sebelum pergi memanggil Adri. Rumah Adri adalah rumahnya sendiri. Siaya tidak canggung sama sekali. Dia dengan santai mencari sofa untuk duduk dan mengambil buah untuk dimakan. Setelah beberapa saat, Adri berjalan mendekat sambil memegang handuk basah, wajahnya yang gelap tampak gembira. Setelah tidak bertemu selama setahun, Siaya menemukan bahwa kekuatan pertempuran Adri telah meningkat menjadi 62.000. Dia adalah salah satu dari sedikit ahli di antara bangsa Saiyan yang telah melampaui angka 50.000. Tampaknya setelah gerbang dibuka, kekuatan puncak Saiyan juga terus meningkat. Tentu saja, Siaya tahu betul bahwa peningkatan seperti itu akan memiliki batas. Ketika mencapai level tertentu, akan menjadi sangat sulit untuk ditingkatkan lagi. Siaya, bagaimana pengalamanmu di planet Yardrat? Tanya Adri penuh semangat. Lumayan, malah sangat memuaskan. Jawab Siaya sambil tersenyum. Kemudian, dia menceritakan secara singkat apa yang terjadi setelah meninggalkan planet Hongshan. Ketika mereka mendengar Siaya menyebutkan dengan santai bahwa dia mengalahkan skuadron lapis baja dan putri mereka Siling telah mencapai 140.000 kekuatan pertempuran, pasangan Adri tidak dapat menahan rasa bangga. Ketika mereka mendengar Siaya bertemu Kuler, Adri tidak bisa menahan keringat dingin dan mencela, "Ya kecil, kamu benar-benar, bagaimana kamu bisa menantang Kuler dengan kekuatanmu saat ini?" Untungnya, tidak ada kecelakaan yang terjadi. Dalam ras Frost Demon, Kuler bahkan lebih kuat dari Frieza. Terutama, ketika Siaya menyebutkan bahwa Kuler menunjukkan 150 juta battle power, kedua suami istri itu tanpa sadar berteriak ketakutan, wajah mereka menunjukkan ekspresi terkejut. Sebenarnya,
Aku juga ingin melarikan diri, tetapi aku hanya ragu-ragu sebentar, dan kuler sudah tiba, Siaya berkata tanpa daya, tetapi kuler benar-benar kuat. Kemampuan ruang waktuku bahkan tidak berguna sedikit pun di hadapannya. Aku telah membuat kesalahan perhitungan. Sepertinya Saiyan harus bekerja keras dalam waktu lama sebelum bisa membalas dendam. Setelah mendengarnya, Adri menghela napas panjang, agak takut dalam hatinya. Frieza, Cooler, dan juga King Cold yang kekuatan pertempurannya tidak diketahui. Mereka adalah batu sandungan besar yang terletak di depan para Saiyan, menghalangi jalan mereka. Jika mereka tidak disingkirkan, Saiyan tidak mungkin bisa berdiri kembali. Kemudian dia mendengar Siaya berbicara tentang pemandangan yang dilihat melalui mata roh. Alis Adri berkerut saat dia berkata, menurut apa yang kamu katakan, jika hampir setiap dosa Saiyan serius, maka setelah kematian, mereka harus melalui ujian Raja Neraka di dunia bawah. Adri merasa agak sulit mempercayainya, tetapi dia percaya pada kata-kata Siaya, karena itu dia sangat terkejut. Jadi bagi kami, tindakan yang lebih tepat adalah menghilangkan dosa-dosa Saiyan sesegera mungkin dan membalikkan reputasi buruk Saiyan di alam semesta. Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Siaya tertawa dan berkata, bukankah bangsa Saiyan di planet Hongshan menjadi sedikit gelisah karena kurangnya pertempuran? Kalau begitu, kita akan mulai dari arah ini. Maksudmu? Adri mengamati dengan rasa ingin tahu dan menemukan bahwa temperamen Siaya semakin mirip dengan seorang pemimpin. Sebagai pemimpin bangsa Saiyan, dia harus memiliki sikap mendominasi dan angkuh seperti ini. Ini tidak buruk, karena bangsa Saiyan adalah ras petarung. Pemimpinnya harus lebih mendominasi dan angkuh. Bab 109 Patroli Galaksi. Penerjemah, DM. Galaksi Bima Sakti juga memiliki organisasi yang menjaga ketertiban dan keseimbangan, Patroli Galaksi. Meskipun mereka tidak dapat melawan ras iblis es, mereka dapat membantu menstabilkan sebagian medan bintang. Berbicara sampai di sini, Siaya menampakkan senyum cerah dan melanjutkan, bukankah beberapa orang Saiyan bingung harus berbuat apa karena mereka tidak bisa bertarung? Mengapa kita tidak menerima misi dari markas besar patroli galaksi dan kemudian membiarkan mereka melakukannya? Ini dapat memuaskan kecanduan mereka untuk bertarung dan juga dapat menghapus dosa-dosa mereka. Ini sama saja dengan menjalankan misi di bawah pimpinan Frieza sebelumnya. Hanya saja, satu pihak menghancurkan planet dan pihak lainnya melindungi planet. Di dunia Dragon Ball, kematian manusia bukan berarti akhir segalanya karena mereka masih harus menerima ujian Raja Neraka di dunia bawah, dan kemudian, berdasarkan perbuatan baik dan jahat yang dilakukan sebelum kematian mereka, masuk surga jika berbuat baik, dan masuk neraka jika berbuat jahat. Hanya orang-orang yang berjasa besar sebelum kematiannya yang diperbolehkan memiliki tubuh fisik setelah kematian, sedangkan jiwa yang lain tidak akan bisa lolos dari penghakiman Raja Neraka sekalipun kekuatan mereka telah mencapai level Frieza atau Cell. Mungkin hanya setelah mencapai level Dewa, mereka dapat melampaui aturan dunia bawah. Tetapi Siaya mengerti bahwa dia harus mengikuti aturan ini untuk waktu yang lama. Hal ini membuatnya tidak punya pilihan selain mempertimbangkan masalah posisi Saiyan. Siaya ingin mengembangkan bangsa Saiyan di planet Hongshan seperti bangsa Saiyan di alam semesta 6, ras yang akan dihormati orang. Mata Adri berbinar, ide Siaya ini bagus, tetapi dia langsung mengerutkan kening lagi. Tapi, apakah patroli galaksi setuju untuk membiarkan Saiyan melakukan misi? Hubungan kita dengan mereka tidak begitu baik. Bagaimana kita tahu kalau kita tidak mencoba? Siaya tersenyum lebar, bangsa Saiyan memiliki kekuatan yang sangat besar yang dapat membantu menjaga kedamaian alam semesta. Dia tidak percaya bahwa patroli galaksi akan menolak. Baiklah, kalau begitu kau harus pergi ke markas besar patroli galaksi. Dari semua orang, hanya Siaya yang memiliki kemampuan transmisi instan. Wajar saja jika dia pergi ke markas patroli galaksi, selain itu, sebagai pemimpin bangsa Saiyan, hanya dia yang bisa mewakili seluruh ras Saiyan. Baiklah, hei, kalian berdua hanya fokus berbicara, aku merasa sedikit lapar. Ngomong-ngomong, siapa yang akan menyiapkan makan siang? Rebecca berdiri dan melihat jam. Tanpa sadar, mereka telah berbicara selama berjam-jam. Karena dia sedang hamil, tentu saja dia tidak bisa memasak sendiri,
jadi Siaya dan Adri saling menatap dan berjalan ke dapur sambil tersenyum bahagia. Keesokan harinya, langit berkabut, cahaya merah matahari terbit mengintip dari balik puncak gunung dan udara diselimuti kabut tipis. Setelah Siaya siap, dia mencari lokasi markas patroli galaksi, dan kemudian menggunakan transmisi instan untuk bergegas. Patroli galaksi bermarkas di wilayah pusat galaksi Bima Sakti. Karena berada di bawah yurisdiksi langsung Grand Kai, pasukan biasa tidak berani menginjakkan kaki di sana. Karena markas patroli galaksi berpindah dari satu tempat ke tempat lain, Siaya hanya dapat menemukan posisi perkiraan. Siaya muncul di luar angkasa dekat titik target. Tiba-tiba muncul di lingkungan hampa udara menyebabkan tubuhnya diserang dengan serangan yang kuat. Oh, seketika, ki yang kuat muncul dan melilit tubuhnya. Namun, bangsa Saiyan tidak dapat bertahan hidup dalam ruang hampa, jadi kondisi ini hanya dapat berlangsung selama beberapa menit. Sambil mengangkat kepalanya, dia melihat sekeliling. Bintang-bintang yang terang dan berkilauan berkelap-kelip tergantung di langit yang gelap, bersinar dengan cahaya bintang yang cemerlang. Di sana, di depan, Siaya melihat sebuah benda raksasa. Matanya yang gelap tiba-tiba menjadi cerah, lalu dia buru-buru mempercepat langkahnya. Seberkas cahaya melesat ke kejauhan, dengan cepat mencapai markas patroli galaksi. Markas besarnya adalah objek berbentuk bola raksasa yang dikelilingi oleh koridor ruang angkasa seperti cincin. Objek itu dihubungkan oleh 4 pipa tebal berdiameter 100 meter. Inti bola itu sedikit menukik ke bawah dan jika dilihat dari jauh, tampak seperti gasing besar yang berputar di langit berbintang. Siapa ini? Beberapa alien dari spesies berbeda menemukan Siaya yang tiba-tiba muncul di markas. Mereka semua mengambil meriam energi mereka dan mengarahkannya ke Siaya. Mereka adalah prajurit yang menjaga markas Bima Sakti. Sebuah cahaya bersinar pada meriam merah terang di tangan mereka. Setelah melihat seperti apa rupa pengunjung itu, seorang alien yang mengenakan seragam patroli galaksi bertanya-tanya, manusia. Bukankah itu ras dari planet yang jauh? Bagaimana mungkin manusia bisa muncul di markas patroli galaksi? Hati-hati, detektor baru saja mendeteksi bahwa energi orang ini adalah 12.000. Seorang rekan di samping memperingatkan dengan suara rendah. Energi asli Siaya mencapai 240.000. Dengan kemampuannya saat ini untuk memanipulasi Ki, bahkan dengan kendali penuh, masih akan ada sejumlah besar energi yang meluap keluar. Hanya dengan memahami keadaan yang lebih tinggi, kendali yang lebih sempurna dapat dicapai. Adapun mengapa, mengungkapkan, 12.000 kekuatan pertempuran, itu untuk meningkatkan daya tawar selama percakapan. Bagaimanapun, dia datang kali ini untuk bernegosiasi, dan kekuatan diperlukan untuk memiliki kepercayaan diri untuk dapat berbicara. Bagaimana mungkin detektormu rusak? Bagaimana manusia bisa memiliki kekuatan pertempuran yang begitu dahsyat? Bukankah dia manusia? Petugas patroli itu mengajukan pertanyaan, dengan sedikit rasa tidak percaya. Anggota biasa seperti mereka hanya memiliki sedikit lebih dari 1.000 poin energi. Bagaimana manusia yang lemah bisa lebih kuat dari mereka? Setelah melihat anggota patroli galaksi, Siaya tahu bahwa orang-orang ini telah memperlakukannya sebagai manusia. Siapa yang meminta orang Saiyan untuk terlihat seperti manusia? Sejujurnya, orang Saiyan seharusnya dianggap sebagai spesies manusia. Selain ekornya yang khas, Saiyan tampak persis seperti manusia. Ketika Vegeta melihat Saiyan dari Universe 6, dia juga tidak mengenalinya sekilas. Ya, aku bukan manusia, tapi Saiyan. Saiyan. Beberapa suara teriakan cepat terdengar. Beberapa patroli galaksi tiba-tiba waspada penuh, reputasi Saiyan benar-benar buruk di galaksi Bima Sakti. Bel alarm berbunyi. Tiba-tiba, kerumunan orang yang padat bergegas keluar dari koridor markas dan semua orang mengarahkan meriam energi mereka ke Siaya. Organisasi patroli galaksi menjaga kedamaian galaksi Bima Sakti. Mereka mengandalkan pendukungnya, Grand Kai, serta sejumlah ahli tentara bayaran yang kuat untuk perlindungan. Markas besar patroli tidak memiliki banyak kemampuan bertahan. Jadi, menghadapi Saiyan di depan mereka yang dapat menyerang kapan saja, patroli galaksi menunjukkan kewaspadaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hehe,
Jangan gugup begitu. Aku tidak punya waktu untuk berlama-lama denganmu. Aku akan langsung pergi mencari Raja Galaksi. Setelah berbicara, Siaya melambaikan tangan kepada mereka sambil tersenyum, lalu di bawah tatapan semua orang, sosoknya berubah menjadi bayangan, menghilang. Tindakannya mengejutkan semua petugas patroli sebelum suara alarm yang cepat dan tajam segera bergema. Seluruh markas besar patroli galaksi tiba-tiba menjadi tempat kekacauan. Cepat, beritahu Raja Galaksi, Saiyan telah menyerang markas patroli galaksi. Tunggu, bukankah bangsa Saiyan sudah hancur? Tanya seorang petugas patroli. Tentu saja, itu adalah ikan yang lolos dari jaring. Bagaimana para Saiyan jahat ini bisa mati begitu mudah? Patroli terdepan sangat cemas karena menurut hasil detektor, kekuatan pertempuran Saiyan setidaknya di atas 10.000, dan tidak ada ahli di markas yang dapat menghadapinya. Cepat keluarkan misi, suruh para ahli di sekitar datang membantu, semoga ada cukup waktu. Jika markas besar patroli galaksi jatuh, itu akan menjadi kehilangan muka yang besar bagi seluruh organisasi. Di tengah bangunan berbentuk gasing yang berputar, dalam ruangan heksagonal menyerupai sarang lebah. Raja Galaksi, yang memiliki banyak tentakel panjang seperti ubur-ubur, sedang memuliahi seorang petugas patroli muda. Jako, aku telah memberimu misi yang sangat penting, mengapa kau tidak menyelesaikannya? Bagaimana kau akan menjelaskannya kepadaku? Raja Galaksi, yang mengenakan mahkota di atas kepalanya yang besar, melambaikan tangannya. Jako yang berkulit ungu itu melotot dengan mata emasnya, dan berkata, Raja Galaksi, aku telah lama mencari di bumi namun tidak menemukan anak Saiyan yang kau katakan. Kurasa dia tidak memiliki kemampuan untuk mengancam bumi, kalau tidak dia pasti sudah lama ditemukan. Jako kemudian mengeluh, juga, kinerja pesawat luar angkasa yang telah Anda berikan kepada saya sangat buruk. Jika teman-teman di bumi tidak membantu saya memperbaiki pesawat luar angkasa, saya bahkan tidak akan bisa kembali. Raja Galaksi terbatuk 2 kali dan berkata, batuk, karena kau tidak menemukan Saiyan, lupakan saja. Benar, sebelum kau pergi ke bumi, bukankah kau mengatakan bahwa perilaku penduduk bumi itu jahat? Bukankah kau akan menghancurkan semua manusia? Mengapa kau berubah pikiran? Ya, karena setelah pengamatanku, aku menemukan bahwa penduduk bumi masih memiliki nilai perlindungan. Jadi, aku sarankan untuk membawa bumi ke area perlindungan patroli galaksi. Mengingat beberapa teman yang dikenalnya di bumi, Jako menyarankan. Harus saya katakan bahwa ini benar-benar perubahan 180 derajat dari niat awalnya. Bab 110 Kerjasama. Sepertinya aku mendengar sesuatu yang luar biasa. Sebuah suara yang tidak dikenal tiba-tiba bergema di aula, diikuti oleh sosok yang muncul di aula utama yang terang dan luas. Siapa kau? Beraninya menerobos masuk ke markas patroli galaksi. Para petugas patroli yang berjaga di sekitar aula utama segera menyadari aktivitas aneh ini. Mereka terkejut, berteriak keras dan segera berkumpul di depan Raja Galaksi untuk melindunginya. Itu manusia, teriak Jako. Namun, setelah melihat dengan jelas penampilan orang di depannya, dia menggelengkan kepalanya, tidak mungkin, manusia tidak memiliki kekuatan pertempuran setinggi itu. Tatapan mata Jako sangat tajam, hanya sedikit hal yang bisa luput dari pandangannya. Namun, saat orang ini muncul di hadapannya, dia sama sekali tidak merasakan apapun. Tidak, dia bukan manusia. Kalau tidak salah, dia pasti Saiyan. Mata besar Raja Galaksi menatap tajam sementara beberapa tentakel di bawahnya bergoyang di udara. Setelah mendengarkan, Jako menepuk telapak tangannya di saat-saat kesadarannya, memang, dia seorang Saiyan. Dia hanya terlihat sangat mirip dengan manusia. Raja Galaksi, bukankah orang Saiyan punya ekor? Dia berbisik kepada Raja Galaksi, bukankah dikatakan bahwa orang Saiyan semuanya jahat dan kejam? Kenapa aku tidak melihat aura jahat di tubuhnya? Itu yang aku tidak tahu, jawab Raja Galaksi. Kau berbicara tentang para Saiyan terdahulu dari planet Vegeta. Aku adalah pemimpin wilayah timur, para Saiyan dari planet Hongshan. Hari ini, aku datang untuk membicarakan kesepakatan denganmu. Nada bicara Siaya tenang, tanpa menunjukkan sikap angkuh dan sombong khas Saiyan.
Sambil mengernyitkan alisnya, Raja Galaksi melambaikan tangan kepada pengawalnya dan berkata, "Apa yang ingin kalian bicarakan?" Siaya berjalan mendekat dan duduk santai di pesawat luar angkasa kecil Jako sambil berkata, "Kami orang Saiyan suka bertarung, tetapi tidak suka menghancurkan secara membabi buta, jadi menurutku kami punya banyak ruang untuk berdiskusi. Misalnya, melindungi kedamaian planet, atau menyerang bajak laut luar angkasa. Dan mengapa aku harus percaya padamu? Kau tidak perlu percaya padaku. Apalagi jika mempertimbangkan kekuatan patroli galaksi, mereka sama sekali tidak bisa melakukan apapun terhadap kita, bangsa Saiyan. Kurasa akan lebih baik bagi kita berdua untuk melupakan masa lalu dan membiarkan bangsa Saiyan menjalankan misi di organisasi galaksi seperti kekuatan besar Bima Sakti lainnya. Ini akan menguntungkan kedua belah pihak." Ada sikap keras kepala yang tersembunyi dalam kata-kata Siaya. Dengan kekuatannya, dia tidak takut pada organisasi lain. Sambil berpikir keras, Raja Galaksi mengernyitkan alisnya. Sebuah aliansi dengan bangsa Saiyan tidak akan membahayakan kekuatan patroli galaksi, sebaliknya itu akan menjadi situasi yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Baiklah, tapi, baju perang untuk bangsa Saiyan harus ditandai dengan lambang patroli galaksi. Siaya menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak mungkin menggunakan lambangmu. Bangsa Saiyan adalah ras yang mandiri, mereka tidak tunduk pada patroli galaksi. Dulu ketika mereka masih menjadi bagian dari pasukan Frieza, semua bangsa Saiyan harus mengenakan baju perang Frieza. Namun sejak planet Hongshan berdiri, lambang Frieza sudah lama dihapus dari baju perang mereka. Sekarang, lambang itu tidak akan pernah lagi ditandai dengan lambang asing, meskipun itu dari patroli galaksi. Baiklah, kau tidak perlu memakai lambang kami. Namun, bangsa Saiyan tidak boleh melukai makhluk hidup tak berdosa saat menjalankan misi, atau kerjasama kita akan segera berakhir." Raja Galaksi berpikir sejenak, dan akhirnya mengalah. "Baiklah, nanti saya akan mengirim beberapa personel ilmiah dan teknis untuk menjalin kontak dengan organisasi galaksi. Sekadar untuk klarifikasi, jangkauan aktivitas utama kami adalah di wilayah timur. Jadi saat mengeluarkan misi, Anda hanya perlu mengeluarkan misi yang terkait dengan wilayah timur. Misi lainnya tidak akan kami terima." Setelah berkata demikian dan tanpa menunggu tanggapan dari Raja Galaksi, jasad Siaya lenyap dari aula utama, meninggalkan sekelompok petugas patroli yang menatap kosong satu sama lain. Baru setelah beberapa saat, mereka bereaksi. "Raja Galaksi, apakah kita benar-benar akan bekerja sama dengan bangsa Saiyan? Mungkinkah ini semacam konspirasi?" Beberapa orang sangat khawatir. Saiyan punya reputasi buruk di galaksi Bima Sakti, saya tidak percaya mereka benar-benar akan berkontribusi pada perdamaian galaksi. Tetapi jika bangsa Saiyan tidak berkeliaran dan membuat masalah lagi, pekerjaan kita akan jauh lebih mudah. Tanpa diduga, orang-orang ini tidak hancur bersama planet Vegeta. Menghadapi kekuatan bangsa Saiyan, organisasi patroli galaksi benar-benar tidak memiliki cara untuk mengendalikan mereka. Pada saat ini, beberapa ahli kuat yang berada di daerah sekitar tiba. Mereka telah menerima peringatan dari organisasi galaksi, tetapi sayangnya mereka datang terlambat. Itu adalah regu pertahanan beranggotakan 5 orang, dengan kekuatan pertempuran masing-masing orang di atas 10.000. "Di mana Saiyan?" Teriakan seperti gong tua muncul. "Tuan Dudunjia, Saiyan itu sudah pergi," seorang petugas patroli berbicara dengan lembut. Lelaki kekar yang tadi berteriak itu tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Monyet Saiyan itu pasti mendengar kedatangan paman ini, jadi dia kabur ketakutan." Tidak, bangsa Saiyan itu baru saja mencapai kesepakatan dengan kita." Petugas patroli itu kemudian menjelaskan kesepakatan antara mereka dan bangsa Saiyan. Meskipun dia hadir di sana sebagai saksi, dia tetap merasa tidak terbayangkan bahwa peristiwa seperti itu telah terjadi. Apa, bangsa Saiyan itu, ras tak berguna itu berani mengajukan syarat? Hanya dengan satu tinju paman ini, mereka bisa terbanting ke tanah. Mendengar ini, Dudunjia mencibir dengan nada meremehkan. Rekan-rekan lain dalam regu pertahanan Dudunjia juga menggelengkan kepala. Penghinaan mereka terhadap bangsa Saiyan berasal dari lubuk hati mereka. Bahkan ketika bangsa Saiyan berada di masa-masa paling makmur,
mereka tidak pernah menghiraukan mereka. Terutama sekarang, terhadap beberapa orang yang selamat dari kehancuran planet Vegeta. Di mata mereka, mereka hanyalah orang-orang barbar yang telah kehilangan rumah mereka. Namun, mereka berani mengklaim bahwa mereka adalah ras pejuang. Haha, Raja Galaksi, saat bangsa Saiyan menghubungi kita, mereka pasti akan mengirimkan lokasi mereka. Izinkan aku untuk melihat sendiri apa yang masih dimiliki bangsa Saiyan yang tersisa ini. Oke, Raja Galaksi melambaikan tentakelnya dan langsung setuju. Ia tidak menghiraukan kata-kata Dudunjia, karena meskipun kelompoknya kasar dan biadab, hubungan mereka dengan organisasi galaksi selalu baik. Jika mereka ingin mencari orang-orang Saiyan untuk mencari masalah, lebih baik biarkan saja mereka. Setelah kembali ke planet Hongshan, Xiaya tidak langsung pulang, melainkan memutuskan untuk berjalan-jalan di jalan. Di area rekreasi kota, terdapat beberapa arena kecil dan besar, yang semuanya merupakan area khusus bagi para Saiyan untuk bertanding dalam pertempuran. Tentu saja, pertarungan di dalam arena sangat dibatasi. Jika tidak masalah seberapa besar arena tersebut. Jika para Saiyan bertarung habis-habisan dengan kekuatan brutal mereka, arena tersebut tidak akan pernah mampu menahan serangan mereka. Saat itu, di tengah arena, dua orang Saiyan saling bertarung. Pukulan dan tendangan saling beradu, dan ledakan ki menciptakan tontonan yang seru, menyebabkan para penonton bersorak. Haha, semenjak kita datang ke planet Hongshan, aku merasa jauh lebih bebas. Tidak bisakah kau merasakan betapa antusiasnya suasana saat ini tentang seni bela diri? Kerumunan orang Saiyan yang sedang menonton berseru. Baru-baru ini muncul sebuah frasa populer baru, seni bela diri, dan terus-menerus dilontarkan dari mulut mereka. Ya, aku tahu, hanya dalam 1 tahun ini, kekuatan pertempuranku telah tumbuh pesat, meningkat beberapa ribu kali lipat. Setiap kali aku merasakan kekuatanku meningkat, aku merasa luar biasa. Tuan Xiaya jauh lebih kuat daripada Raja Vegeta. Masih sangat muda, tetapi kekuatannya sangat mengerikan. Katakan, apakah menurutmu Tuan Xiaya adalah Super Saiyan yang legendaris? Sebuah pikiran muncul di benak seorang penonton. Ya, pasti begitu. Tuan Xiaya dan Nyonya Siling sama-sama sangat kuat, mereka berdua pasti Super Saiyan. Mereka yang mengatakan ini jelas-jelas adalah pemuja, Xiaya dan Siling. Baguslah kalau kekuatan kita meningkat, tapi semenjak kita tinggal di planet Hongshan, aku jadi tidak bisa menggunakan tangan dan kakiku dengan bebas. Aku merasa tulang-tulangku kaku. Siapa tahu kapan kita bisa keluar dan mulai menjalankan misi lagi. Ucapan semacam ini sangat menggema di kerumunan sekitar. Banyak orang menganggukkan kepala. Sudah 2 tahun sejak mereka mampu bertarung sepuasnya, dan mereka sangat merindukan kegembiraan bertarung dengan sepenuh hati. Mendengarkan desahan mereka yang tak jauh dari sana, Xiaya menampakkan senyum tipis dan berpikir dalam hatinya, hari-hari di mana kalian bisa bersantai akan segera tiba.